Bab 1786, turun ke galeri bawah tanah bersama penguasa Chen Yong. Guru-guru surgawi, sage kuno Yan Qing dan yang lainnya merasakan suara serak di bagian belakang tenggorokan mereka saat mereka melebarkan mata dengan tidak percaya. Apakah kamu mengatakan bahwa pemuda itu adalah guru-guru surgawi, seperti Kongsi? Tidak heran mereka skeptis setelah mendengar kata-kata Yang Si. Selama puluhan ribu tahun setelah Kongsi meninggal, tidak ada guru-guru surgawi di dunia. Namun, Yang Si sebenarnya memberitahu mereka bahwa Zhang Xuan adalah guru-guru surgawi. Betul sekali, Yang Si mengangguk. Dia adalah guru utama yang diakui bahkan oleh surga sendiri. Tapi dia, bibir sage kuno Yan Qing dan yang lainnya bergetar tanpa henti. Kejutan yang mengejutkan pikiran mereka membuat mereka tidak mampu berbicara. Dalam hal kepentingan, tidak perlu dikatakan lagi bahwa guru-guru surgawi jauh lebih penting daripada kodeks agung musim semi dan musim gugur. Tidak mudah bagi guru-guru surgawi baru untuk muncul di antara mereka, tetapi mereka sebenarnya telah memojokkan pihak lain ke titik di mana dia harus mengakhiri hidupnya. Jika mereka punya pilihan, mereka lebih baik mati menggantikannya. Dia sendirian menghancurkan 110.000 iblis dunia lain di galeri bawah tanah, dan setiap siswa yang dia ajar tumbuh menjadi ahli yang luar biasa juga. Aku seharusnya sudah menebaknya dari awal, Putong. Sage kuno Yan Qing jatuh lemah ke tanah saat dia menatap kosong ke depannya. Seandainya dia tahu bahwa pihak lain adalah guru-guru surgawi, dia tidak akan pernah memaksa pihak lain untuk memberikan penjelasan kepada paviliun guru-guru. Namun, tidak ada yang bisa dia katakan yang akan mengubah apapun lagi. Untung dia belum mati, tapi kemana dia pergi? Sage kuno Yan Qing bertanya dengan ragu. Orang bijak kuno yang hadir menyadari bahwa Zhang Xuan telah mengasimilasi garis keturunan Zhang Hongtian, jadi tidak mungkin apapun yang terjadi di markas paviliun guru-guru akan dapat membunuhnya. Aku juga tidak tahu, Yang Si menggelengkan kepalanya dengan cemas. Begitu dia mendengar bahwa Zhang Xuan telah bunuh diri, dia bergegas dengan harapan menyelamatkannya. Namun, dia telah menemukan bahwa mayat pihak lain telah menghilang ke udara tipis, dan tidak ada jejak dia di sekitarnya. Dengan demikian, keberadaan pihak lain telah menjadi misteri. Kita harus mengirim orang-orang kita untuk menemukannya sesegera mungkin. Pastikan untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai guru-guru surgawi untuk saat ini. Kecuali dia menjadi sage kuno, dia akan berada dalam bahaya besar begitu suku iblis dunia lain mengetahui identitas aslinya. Sage kuno Yan Qing menginstruksikan. Hanya sage kuno yang memiliki peluang melawan sage kuno lainnya. Bagi suku iblis dunia lain, kemunculan guru-guru surgawi adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada gagasan tentang kodeks besar musim semi dan musim gugur yang jatuh ke tangan umat manusia. Sangat mungkin bahwa mereka bahkan mungkin mengirim sage kuno untuk membunuh Zhang Xuan untuk menghilangkan masalah sebelum menjadi lebih buruk. Yang Si mengangguk. Dia tahu pentingnya menjaga kerahasiaan atas masalah ini, atau dia tidak akan menyimpannya untuk dirinya sendiri begitu lama. Selama dia menjadi sage kuno dan mengungkapkan identitasnya sebagai guru-guru surgawi, kesalahpahaman apapun yang ada di luar sana akan dengan cepat terungkap dengan sendirinya, kata salah satu sage kuno. Karena Sovereign Chen Ling dan Sovereign Chen Xing bekerja di belakang layar, sebagian besar penduduk memiliki kesan yang buruk tentang Zhang Xuan. Namun, jika dia bisa mengungkapkan identitasnya, keraguan apapun yang dimiliki orang lain tentang dirinya akan segera hilang. Lagi pula, siapa yang berani menanyai seorang guru besar yang diakui bahkan oleh surga sendiri? Kurasa itu satu-satunya hal yang bisa kita harapkan saat ini. Yang Si menghela nafas. Kerumunan yang berkumpul di bawah menara jam berbicara dengan semangat, bersumpah untuk menjadi juru bicara untuk membersihkan reputasi Zhang Xuan. Terlalu terjebak dalam momen itu, mereka gagal memperhatikan dua sosok yang bersandar di bayang-bayang di sudut ruangan. Mereka adalah seorang pria muda dan seorang remaja laki-laki. Wajah remaja laki-laki itu sedikit pucat, dan sepertinya dia menderita luka yang signifikan. Pria muda itu mendengar kata-kata orang banyak, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis, tidak bergabung sama sekali. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke remaja laki-laki di sampingnya dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu saat ini?" "Tuan muda, saya baik-baik saja. Aku belum akan mati." Bocah remaja itu menggelengkan kepalanya saat kilatan melintas di matanya. "Aku seharusnya bisa bertahan sampai saat aku menangkap kedua pengkhianat itu." Bocah remaja itu tidak lain adalah Wu Chen, dan juga Sovereign Chen Yong. Karena skema Sovereign Chen Ling dan Sovereign Chen Xing, dia akhirnya berkelahi dengan sage kuno Yan Qing dan yang lainnya. Setelah itu, kedua orang itu juga datang secara langsung dan berusaha mengakhiri hidupnya dengan tangan mereka sendiri. Meskipun dia berhasil selamat dari cobaan itu,
dia juga menguras tenaganya di tengah-tengah melakukannya. Jika bukan karena kebencian yang memicu tekadnya, dia mungkin sudah menyerah. Mendengar bahwa Wu Chen masih bisa bertahan untuk saat ini, pemuda itu mengangguk. Itu bagus. Tuan muda, bagaimana denganmu? Tatapan Wu Chen dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun kamu berhasil bertahan karena darah sage kuno di dalam tubuhmu, tidak dapat disangkal bahwa tubuhmu telah menerima pukulan besar karena hal itu. Mungkin akan memakan waktu cukup lama bagimu untuk pulih dari lukamu. Tuan muda yang dibicarakan Wu Chen tidak lain adalah Zhang Xuan. Bahkan ahli ranah reinkarnasi darah akan membutuhkan periode waktu tertentu dan energi yang cukup untuk sembuh setelah mereka terbunuh. Mempertimbangkan bahwa Zhang Xuan hanyalah seorang kultivator alam Aureate Body yang telah mengasimilasi beberapa darah sage kuno, tidak dapat dihindari bahwa kemampuan regeneratifnya akan jauh lebih rendah daripada kultivator alam reinkarnasi darah sejati. Dengan demikian, kerusakan yang dia timbulkan jauh lebih besar. Saya masih merasa sedikit lemah bahkan setelah beristirahat selama 10 hari. Dalam keadaan saya saat ini, saya bahkan tidak akan cocok untuk pembudidaya Sein 1 dan. Namun, saya pikir luka saya hampir sembuh sekarang. Selama tubuh saya pulih, seharusnya tidak terlalu sulit bagi saya untuk mendapatkan kembali kultivasi saya, jawab Zhang Xuan dengan senyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa efek samping dari reinkarnasi darah akan sangat berat. Namun, dengan Heaven's Path Divine Art dan Heaven's Path Zenki, dia seharusnya bisa memulihkan kekuatannya dengan cepat setelah lukanya sembuh. Sovereign Chen Yong mengangguk sebelum terdiam. 110.000 tentara yang dibunuh Zhang Xuan semuanya adalah prajurit Sovereign Chen Ling dan Sovereign Chen Xing, semua bawahan Wu Chen telah mematuhi perintahnya dan mundur atas perintahnya. Karena itu, sementara Wu Chen menyesali kematian anggota sukunya, dia tidak menaruh dendam terlalu banyak terhadap Zhang Xuan. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa pemuda itu adalah orang yang telah dipilih oleh Dewa Roh, dan pemuda itu juga orang yang membelanya dan menyelamatkan hidupnya pada saat yang genting itu. Karena itu, dia memiliki pendapat yang agak tinggi tentang pemuda itu dan bersedia mengikuti perintahnya. Zhang Xuan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya sekali lagi, apakah Anda yakin bahwa altar Azure Surgawi suku iblis dunia lain mampu mencapai Dewa Roh? Alasan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya di markas paviliun guru-guru bukan karena dia ingin melarikan diri dari masalah. Sebaliknya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyusup ke suku iblis dunia lain dan menyelesaikan ancaman untuk selamanya. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan baginya untuk mengungkap keberadaan Luo Ruoxin. Jadi, segera setelah tubuhnya pulih sedikit, dia mengubah penampilannya dan meminta Wu Chen membawanya ke sana. Begitulah cara saya berkomunikasi dengan Dewa Roh sebelumnya. Wu Chen mengangguk. Dewa Roh telah kembali ke dunianya, jadi satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengannya adalah melalui altar tertentu. Namun, altar yang bisa mencapainya membutuhkan altar yang jauh lebih besar dan ritual unik, kondisi yang hanya bisa diwujudkan di suku iblis dunia lain. Itu melegakan, kata Zhang Xuan. Dia ingin memastikan di mana Luo Ruoxin berada sebelum menuju untuk mencarinya. Sejak itu, suku iblis dunia lain telah menjadi tempat yang harus dia kunjungi. Tapi Tuan Muda, ritual berskala besar seperti itu akan membutuhkan kerja sama dari banyak manusia dan bahkan orang bijak kuno. Saya khawatir Sovereign Chen Ling dan Sovereign Chen Xing telah mengumumkan kematian saya dan menyiapkan jebakan kematian jika kita berani mendekat, kata Sovereign Chen Yong. Jika dia berada di puncaknya, tidak akan ada yang perlu dia takuti. Namun, dalam kondisinya saat ini, jika dia dikepung oleh kekuatan Sovereign Chen Ling dan Sovereign Chen Xing, satu-satunya nasib yang menunggunya adalah kematian. Kita hanya perlu mengambil langkah demi langkah dan melihat. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Tidak ada artinya untuk berpikir terlalu dalam tentang masalah ini. Mereka hanya perlu menghitung setiap langkah yang mereka ambil dan mencoba yang terbaik untuk beradaptasi dengan apapun yang menghadang mereka. Bagaimanapun, dengan kemampuan penyamaran mereka, selama mereka tidak mengungkapkan identitas asli mereka, seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menyusup ke istana kerajaan. Sementara Zhang Xuan sedang mengobrol dengan Wu Chen, saudara Wu, tiba-tiba melangkah keluar dari kerumunan dan berkata, kawan-kawan, badai salju telah berakhir. Kita akan memasuki galeri bawah tanah Ichisea sekarang. Ada yang mau jalan-jalan bareng kita? Nama saya Wu Kuang, dan saya adalah pembudidaya puncak alam roh primordial. Saya akan dapat menjamin keselamatan Anda jika Anda bepergian bersama dengan saya. Dia adalah individu terkuat di antara kerumunan. Mempertimbangkan bahwa ancaman iblis dunia lain telah menghilang dari galeri bawah tanah Ichisea, seorang pembudidaya puncak alam roh primordial memang cukup untuk menjamin keselamatan mereka semua.
Zhang Xuan melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa badai salju memang telah mereda. Udara dingin menyembur ke menara jam yang sudah tua, menyebabkan jubah berkibar berisik. Aku ingin bepergian bersama denganmu. Saya juga. Lebih dari selusin pembudidaya melangkah maju dengan mata berbinar kegirangan. Tak perlu dikatakan bahwa tawaran saudara Wu sangat berharga. Paling tidak, mereka harus bisa mengatasi sebagian besar bahaya di bawah perlindungannya. Kami juga ingin bepergian denganmu. Zhang Xuan dan Wu Chen juga melangkah maju. Bab 1787, Serigala Daun Maple. Kalian berdua juga, Wu Kuang mengerutkan kening. Sementara pasukan suku iblis dunia lain telah mundur dari galeri bawah tanah, masih ada beberapa iblis dunia lain yang tersisa di daerah itu. Karena ini disebut ekspedisi, tidak perlu dikatakan lagi bahwa mereka akan menghadapi bahaya yang cukup besar. Rekan setim yang terlalu lemah berpotensi menyeret seluruh grup. Dari dua pria yang berdiri di depannya, remaja laki-laki itu memiliki wajah pucat, yang menunjukkan bahwa dia terluka parah, dan pemuda itu memiliki ekspresi sakit di wajahnya. Dilihat dari kekuatan mereka, sepertinya mereka bahkan belum mencapai Sein 1 dan. Tanpa ragu, mereka akan menjadi beban besar. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin memasuki galeri bawah tanah, tetapi saya masih ingin memberi Anda nasihat. Jangan perlakukan hidupmu sebagai lelucon. Wu Kuang menyarankan. Saya berterima kasih atas saran baik Anda, Wu Si, tetapi kami berdua memiliki alasan kuat untuk memasuki galeri bawah tanah. Jangan khawatir, kami hanya akan mengikuti di belakang grup Anda. Adapun bahaya yang mungkin datang, kami akan menanggungnya sendiri agar tidak menyeretmu ke bawah. Zhang Xuan menjawab dengan senyum ramah. Memikirkan bahwa harinya akan tiba ketika seorang kultivator penyempurnaan alam Aureate Body seperti dia akan dipandang rendah oleh seorang kultivator Sein 4 dan betapa menyesakkan situasinya. Jika kamu bersikeras memasuki galeri bawah tanah, maka ikutlah, tapi biarkan aku menjelaskannya. Seperti yang kamu katakan, aku tidak akan bisa menjamin keselamatanmu. Wu Kuang berkata sebelum terdiam. Pada akhirnya, setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri untuk dijalani. Dia sudah melakukan bagiannya dengan menawarkan kedua pria itu nasihatnya, tetapi mereka masih memilih untuk ikut. Jadi, jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, mereka tidak bisa menyalahkan mereka karena tidak menawarkan bantuan mereka. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sana yang berutang apapun kepada duo itu. Jika mereka menyelamatkan mereka berdua dari bahaya, itu karena kebaikan hati mereka dan bukan kewajiban. Mereka benar-benar mencari kematian, mereka pasti tidak pernah mengalami kemunduran dalam hidup mereka, jadi mereka tidak mengerti apa artinya bahaya. Melihat mereka berdua bersikeras untuk bergabung dengan mereka dalam ekspedisi ke galeri bawah tanah, ekspresi jijik muncul di wajah orang banyak. Sebagai pembudidaya yang bahkan belum mencapai Sein 1 dan, mereka tidak mampu terbang. Jika bahaya datang mengetuk, mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Sungguh suatu kebodohan untuk memasuki galeri bawah tanah dalam keadaan mereka saat ini. Sambil menggelengkan kepala tidak setuju, kerumunan itu berjalan keluar dari menara jam yang sudah tua itu dan mulai berjalan menuju sebuah bangunan di depan. Hampir setelah berjalan selama beberapa menit, beberapa master tempur muncul dan menghentikan mereka. Saya guru-guru bintang 7 Wu Kuang. Ini izin perjalananku, kata Wu Kuang. Salah satu master tempur mengambil izin perjalanan dan memeriksanya dengan ama sebelum mengangguk setuju. Baiklah, kalian boleh masuk. Anda hanya memiliki 3 hari di dalam. Anda harus memastikan untuk meninggalkan tempat itu dalam waktu 3 hari, mengerti? Petik 2. Yakinlah, aku mengerti. Wu Kuang menjawab sambil tersenyum sebelum memimpin kerumunan. Sementara pintu masuk galeri bawah tanah telah dibuka untuk memungkinkan guru master dan kultivator biasa masuk, mereka masih harus menunjukkan izin perjalanan terlebih dahulu. Jika tidak, jika ada yang diizinkan memasuki galeri bawah tanah, itu bisa menyebabkan kekacauan. Tidak peduli apa, itu masih merupakan area sensitif, jadi paviliun guru-guru masih harus menetapkan beberapa tingkat kontrol akses. Pintu masuk ke galeri bawah tanah Ichisea berada di dalam gedung. Begitu kerumunan memasuki galeri bawah tanah, hal pertama yang mereka perhatikan adalah niat membunuh yang membingungkan yang melayang di sekitar mereka. Wu Kuang memimpin kelompok itu ke tempat terbuka sebelum memerintahkan mereka untuk beristirahat. Ini adalah pertama kalinya Anda di sini, jadi tubuh Anda akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kondisi di sini. Jika tidak, jika niat membunuh merusak kesadaran Anda, itu mungkin menyebabkan iblis dalam diri Anda berkembang biak. Niat membunuh bukanlah kekuatan yang harus diremehkan. Penggarap dengan ketahanan mental yang lebih lemah sangat rentan terhadapnya,
dan sedikit saja kesalahan dalam penjagaan seseorang dapat dengan mudah menyebabkan trauma yang tidak dapat diperbaiki. Meskipun sebagian besar pembudidaya yang telah masuk telah mencapai kesucian, mereka masih perlu waktu bagi mereka untuk membiasakan diri dengan niat membunuh sebelum aman bagi mereka untuk berjalan di sekitar area tersebut. Haruskah kita, melihat kerumunan itu akan beristirahat? Wu Chen mengalihkan pandangannya ke arah Zhang Xuan untuk menanyakan apakah mereka harus melanjutkan sendiri. Meskipun mereka terluka dan belum memulihkan kultivasi mereka, niat membunuh pada tingkat seperti itu tidak dapat menjadi ancaman bagi mereka lagi. Tidak perlu bagi mereka untuk membuang waktu berharga di sana. Saya mengerti apa yang Anda khawatirkan, tetapi kita tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Bahkan jika kita bergegas ke sana dalam keadaan kita saat ini, tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Akan lebih baik bagi kita untuk perlahan memulihkan kekuatan kita saat bepergian, setidaknya, akan jauh lebih aman dengan cara ini. Zhang Xuan berkata, meskipun niat membunuh di sekitarnya membingungkan manusia, ini adalah jenis lingkungan tempat Wu Chen dibesarkan. Dia bisa pulih jauh lebih cepat di sana daripada di benua guru-guru. Mendengar kata-kata itu, Wu Chen mengangguk setuju. Memang tidak disarankan bagi mereka untuk bergegas menghadapi penguasa Chen Ling dan penguasa Chen Xing dalam keadaan mereka saat ini. Kemungkinan besar, keduanya sudah menyiapkan semacam jebakan untuk kepulangan mereka, jadi setidaknya yang bisa mereka lakukan adalah memulihkan kultivasi mereka sebelum bergerak. Selanjutnya, tetap tersembunyi sebenarnya menguntungkan mereka berdua. Mereka akan dapat melacak gerakan Sovereign Chen Ling dan Sovereign Chen Xing dan mempersiapkan tindakan balasan dari bayang-bayang. Kerumunan duduk diam di sekitar tempat terbuka saat mereka berjuang untuk membiasakan diri dengan niat membunuh yang tidak nyaman di sekitar mereka. Di sisi lain, Zhang Xuan membenamkan kesadarannya ke dalam ruang terlipatnya dan mengeluarkan artefak yang menyimpan energi spiritual. Dia diam-diam menyerap energi spiritual melalui titik akupunturnya dan menyempurnakannya menjadi Zenki jalur surga. Darah para pembudidaya alam reinkarnasi darah memberikan seseorang kemampuan regeneratif yang luar biasa untuk pulih dari keadaan hampir mati. Tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada efek samping. Untuk satu, itu akan mengkonsumsi vitalitas seseorang secara signifikan, sehingga mengurangi umur seseorang. Ini mungkin juga alasan mengapa Zhang Hongtian mencapai akhir masa hidupnya lebih cepat daripada orang bijak kuno lainnya meskipun usianya lebih muda dan kultivasinya lebih tinggi. Terlepas dari harga mahal yang harus dia bayar, Zhang Xuan masih berpikir bahwa dia perlu melakukan langkah seperti itu. Pertama, itu adalah metode yang paling efektif untuk menenangkan kerusuhan yang disebabkan oleh hilangnya kodeks besar musim semi dan musim gugur. Kedua, itu menciptakan peluang bagus baginya untuk menyelinap ke tanah suku iblis dunia lain, terutama karena mereka akan menurunkan kewaspadaan mereka setelah mendengar kematiannya. Gugugu, saat energi spiritual menyembur ke dalam tubuhnya, Zenki dengan cepat menumpuk di dalam dirinya, menyebabkan kultivasinya melonjak. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai kesucian, diikuti oleh 1 dan 2 dan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia sudah pulih ke Sein 3 dan. Sementara Zhang Xuan masih mencoba yang terbaik untuk memulihkan kultivasinya, dia tiba-tiba mendengar serangkaian suara goresan dari sekelilingnya. Dia segera membuka matanya dan menatap ke kejauhan. Kerutan muncul di dahi Wu Chen juga. Apa itu? Karena Zhang Xuan tidak terbiasa dengan lingkungan di galeri bawah tanah, dia hanya bisa bertanya kepada Wu Chen tentang masalah ini. Ini adalah serigala daun maple. Itu bisa tumbuh lebih kuat dengan menyerap energi bulan merah. Raja serigala Mapleleaf yang khas dapat mencapai alam bukaan-bukaan Sein 5 dan, jelas Wu Chen. Serigala daun maple, Zhang Xuan merenung sejenak sebelum mengangguk. Meskipun lingkungan di galeri bawah tanah sangat keras, masih ada tumbuhan dan hewan yang tumbuh subur dalam kondisi seperti itu. Zhang Xuan belum pernah mendengar tentang serigala Mapleleaf sebelumnya, tetapi sepertinya bukan lawan yang dapat mereka hadapi dengan mudah dalam kondisi mereka saat ini. Saat Zhang Xuan sedang berkomunikasi dengan Wu Chen, Wu Kuang juga sepertinya menyadari sesuatu. Dengan seruan keras, dia bangkit. Semuanya, hati-hati, aku bisa merasakan sesuatu datang ke arah kita. Huala, tak lama setelah dia mengucapkan kata-kata itu, sekawanan 8 serigala tiba di tempat terbuka. Mereka dengan cepat mengepung kerumunan, menutup rute pelarian. Serigala berwarna abu-abu, tetapi ada segumpal rambut putih di dahi mereka, mengingatkan pada daun maple. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, aura ganas yang dipancarkan masing-masing serigala masih menyebabkan wajah orang banyak itu memucat ketakutan. Jangan repot-repot berjuang, di bawah dingin itu sepertinya membekukan udara. Dengan patuh menjadi makanan kami, dan kami dapat mempertimbangkan untuk memberimu kematian tanpa rasa sakit.
Setelah itu, serigala berjubah bulu bersalju keluar dari kawanannya. Itu memiliki sepasang mata merah yang tampaknya mencerminkan tindakan biadab yang telah dilakukan dalam hidupnya. Binatang alam Leaving Aperture, tubuh Wukuang menegang karena ngeri. Wajah para pembudidaya di daerah itu juga memucat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa keberuntungan mereka akan begitu mengerikan. Rencana mereka adalah dengan cepat mengumpulkan beberapa tumbuhan berharga yang tumbuh di dalam galeri bawah tanah sebelum meninggalkan daerah itu untuk menjual jarahan mereka dan mendapatkan kekayaan mereka. Namun, siapa yang tahu bahwa setelah memasuki galeri bawah tanah, bahkan sebelum mereka dapat beradaptasi dengan niat membunuh di sekitarnya, mereka benar-benar akan dihadapkan oleh binatang buas yang begitu kuat. Tumbuh di lingkungan yang dipenuhi dengan niat membunuh, serigala Mapleleaf jauh lebih agresif dan ulet daripada rekan guru master mereka, membuat mereka menjadi musuh yang sulit untuk dihadapi. Lebih buruk lagi, ada juga Raja Serigala di tengah kawanan. Apakah mereka akan kehilangan nyawa mereka ketika mereka memasuki galeri bawah tanah beberapa saat sebelumnya? Persiapkan dirimu untuk pertempuran. Wukuang menarik napas dalam-dalam saat dia mengamati serigala daun maple di sekitarnya dengan waspada. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mencabut pedang dan berlari ke arah Raja Serigala. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah membunuh Raja Serigala secepat mungkin. Selama mereka mengalahkan Raja Serigala, berurusan dengan serigala daun maple lainnya akan sesuai kemampuan mereka. Melihat bahwa seorang manusia berani menantangnya sejak awal, Raja Serigala mencibir dengan dingin. Penghinaan muncul di mata merahnya saat ia mengayunkan cakarnya ke depan. Bam! Niat membunuh mengalir keluar, memenuhi area itu dengan bau darah. Bahkan sebelum Wukuang bisa memproses apa yang sedang terjadi, dia sudah dikirim terbang ke kejauhan. Untuk berpikir bahwa bahkan seorang guru master puncak bintang 7 tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari Raja Serigala Mapleleaf. Bab 1788, teriakan untuk mengusir mereka semua. Anggota lain dari kelompok itu bergidik ketakutan saat penyesalan menutupi wajah mereka. Mereka telah mendengar banyak desas-desus tentang bagaimana galeri bawah tanah dipenuhi dengan harta karun, dan selama keberuntungan mereka tidak terlalu buruk, mereka akan dapat melakukan pembunuhan hanya dengan memasuki tempat itu. Dengan kekayaan yang diperoleh, mereka akan dapat membeli sumber daya yang cukup untuk memajukan budidaya mereka. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka dapat mengharapkan untuk bertemu dengan sekawanan serigala yang begitu kuat dalam waktu 1 jam setelah memasuki galeri bawah tanah, sehingga bahkan yang terkuat di antara mereka, Wuxi, dikalahkan dalam satu pukulan. Jika bahkan Wuxi bukan tandingan mereka, apa yang bisa mereka lakukan tentang serigala daun maple? Kita harus berkoordinasi satu sama lain untuk menghadapi serigala-serigala itu. Kalau tidak, kita semua mungkin kehilangan nyawa di sini, salah satu tetua mengucapkan dengan gigi terkatup rapat saat dia mengeluarkan tombaknya. Menanamkan tombaknya dengan zenkinya, dia mengarahkan tombaknya ke depan seolah-olah seekor ular beludak melompat untuk membunuh. Kultivasinya hanya di tahap utama alam Sein 4 dan Primordial Spirit, tetapi dia mampu mengeluarkan kekuatan seorang Spear Master yang mengesankan. Seandainya ada kesempatan lain, dia mungkin telah memenangkan kekaguman orang lain. Namun, di mata sekawanan serigala, kekuatan yang bisa dia panggil bukanlah apa-apa. Halo! Salah satu serigala daun maple melompat ke depan. Dengan gigitan sederhana, serigala abu-abu menghentikan tombak di jalurnya. Pada saat yang sama, ia mengayunkan cakarnya ke depan ke arah yang lebih tua, dan laserasi yang mengerikan segera muncul di dada orang yang lebih tua. Luo Gong, melihat tetua itu terluka, pria parubaya di sampingnya segera mencabut senjatanya dan menyerbu juga. Pada saat yang sama, anggota kerumunan yang tersisa juga menyadari betapa berbahayanya keadaan mereka. Jadi mereka mengikuti dan mengeksekusi gerakan terkuat mereka tanpa ragu sedikitpun. Peng 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 peng, suara ransel meledak memenuhi udara. Kerumunan yang telah menyerbu ke depan dikirim terbang mundur dengan momentum yang lebih besar, dan mereka jatuh ke lantai yang diselimuti debu. Darah merah mengalir dari sudut bibir mereka. Ada perbedaan yang terlalu besar dalam kecakapan bertarung mereka, dan fakta bahwa mereka berada di lingkungan yang tidak dikenal memperburuk situasi. Akibatnya, pertempuran berakhir bahkan sebelum bisa dimulai. Melihat bagaimana kelompoknya dikalahkan dengan begitu mudah, Wukuang putus asa. Seandainya dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan pergi ke galeri bawah tanah sendirian. Jika demikian, dia tidak akan ragu untuk berbalik dan melarikan diri. Tapi dalam situasi mereka saat ini, sepertinya mereka ditakdirkan untuk kehilangan nyawa mereka. Tepat ketika Wukuang kehilangan semua harapan, dia melihat duo yang tidak mau dia bawa duduk dengan tenang di samping, tidak bergerak sama sekali meskipun serangan serigala Mapleleaf.
Seolah-olah mereka tidak menyadari pertempuran. Dia ingin mengamuk pada mereka karena ketidakpedulian mereka, tetapi dia akhirnya menghela nafas dan bergumam, lupakan saja. Mengingat kekuatan mereka, itu akan sia-sia bahkan jika mereka datang untuk membantu kita. Seorang remaja laki-laki yang terluka parah dan seorang pemuda yang bahkan belum mencapai Saint 1 dan mempertimbangkan bagaimana bahkan seorang guru master puncak bintang 7 seperti dia tidak dapat menandingi serigala Mapleleaf. Tidak akan ada bedanya bahkan jika mereka berdua rekan-rekan telah membantu mereka. Energi yang dimanfaatkan dalam tubuh seorang guru master jauh lebih murni daripada pembudidaya manusia biasa. Saya ingin yang ini, adapun sisanya, saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk mendistribusikannya sesuai keinginan Anda. Melihat mangsa mereka akhirnya menyerah untuk berjuang, Raja Serigala dengan dingin mengeluarkan perintahnya sebelum berjalan menuju Wukuang. Terlepas dari apakah itu untuk iblis dunia lain atau suku binatang, Zenki murni yang mengalir melalui meridian guru master adalah tonik yang tak ternilai untuk memajukan kultivasi mereka. Menyaksikan Raja Serigala perlahan mendekatinya, Wukuang tahu bahwa nasibnya telah ditentukan, dan dia menurunkan pandangannya dengan sedih. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Wukuang, akan mati di sini dengan cara seperti itu. Dia berpikir bahwa dia akan dapat mencapai sesuatu yang besar dengan datang ke galeri bawah tanah, tetapi sebelum dia dapat mencapai apapun, semuanya sudah berakhir. Dia diam-diam menyalurkan semua kekuatannya, berniat untuk mengakhiri hidupnya bersama dengan Raja Serigala, tetapi sebelum dia bisa bergerak, tanah tiba-tiba bergetar. Sebuah suara yang dalam terdengar dari bawah tanah, menyentak jiwa semua orang. Enyah, panjang, suara itu sangat dingin, mengingatkan pada angin kencang di tengah titik balik matahari musim dingin. Teriakan itu dipenuhi dengan ancaman mengancam yang menyebabkan rambut Raja Serigala Mapleleaf dan kawanannya berdiri dengan waspada. Mereka secara tidak sadar mundur dari daerah itu, tubuh besar mereka gemetar ketakutan saat darah menetes dari bibir mereka. Sebuah teriakan belaka benar-benar menimbulkan luka dalam pada mereka semua secara bersamaan. Raja Serigala menatap sekeliling dengan cemas, mencoba menemukan ahli yang baru saja bergerak pada mereka. Namun, sekitarnya benar-benar kosong. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi kegelapan saat Serigala Mapleleaf merasakan darah mereka perlahan membeku. Suara itu sebelumnya dalam, tetapi sepertinya menusuk tepat ke jiwa mereka. Rasanya seolah-olah mereka akan dibantai segera jika mereka berani menyerang manusia itu. Ayo pergi. Khawatir bahwa ahli akan benar-benar bergerak pada mereka, Raja Serigala dengan cemas memerintahkan mundur mereka dengan bibir gemetar. Meremas ekor mereka di antara kaki mereka, mereka berbalik dan melarikan diri secepat mungkin. Itu hanya sekelompok guru master manusia. Betapa lezatnya daging mereka, itu tidak mungkin lebih berharga daripada hidup mereka. Melihat sekawanan serigala melarikan diri, Wukuang dan orang banyak saling melirik dengan campuran ketakutan dan kelegaan di wajah mereka sebelum dengan cepat berlutut ke lantai dan bersujud sebanyak-banyaknya. Penatua, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Meskipun mereka tidak tahu di mana tetua itu, fakta bahwa pihak lain telah menyelamatkan mereka kemungkinan berarti bahwa pihak lain dapat melihat tindakan mereka dari tempat dia berada. Mereka terus bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka untuk waktu yang sangat lama, tetapi tidak ada yang melangkah maju sebagai tanggapan atas tindakan mereka. Seolah-olah yang lebih tua hanyalah isapan jempol dari imajinasi mereka, dan mereka terlalu banyak berpikir. Melihat tidak ada jawaban sama sekali, Luo Gong menoleh ke Wu Kuang dan bertanya, "Wu Si, apa yang kita lakukan sekarang?" Wu Kuang merenung sejenak sebelum berkata, "Tidak mungkin bagi kita untuk memahami pemikiran para ahli sejati itu. Karena dia tidak ingin bertemu dengan kita, kita harus segera pergi." Mereka telah pergi sejauh itu untuk berterima kasih kepada yang lebih tua, tetapi yang lebih tua hanya menolak untuk muncul. Ini menunjukkan bahwa yang lebih tua tidak mau mengungkapkan dirinya, dan tidak ada gunanya memaksakan masalah ini. Dengan insiden sebelumnya dengan Serigala Mapleleaf, kerumunan menyadari betapa berbahayanya galeri bawah tanah bahkan tanpa iblis dunia lain di area tersebut. Mereka tidak mau tinggal di sana terlalu lama, jadi mereka dengan cepat bangkit dan mulai berjalan dengan susah payah. Mereka melakukan perjalanan selama kira-kira 1 jam, dan untungnya, mereka tidak menghadapi bahaya lagi. Desahan lega tanpa sadar keluar dari bibir mereka. "Saya tahu tempat di sini di mana kita bisa menemukan tanaman obat," kata Wu Kuang. "Kita harus bergegas ke sana, memanen tanaman obat, dan meninggalkan daerah ini. Kalau tidak, bahaya mungkin datang mengetuk pintu kita sekali lagi." Karena mereka sudah pergi ke galeri bawah tanah yang berbahaya, mereka tidak mungkin mundur tanpa mendapatkan apapun.
Yang lain mengangguk setuju. Seorang pria parubaya tiba-tiba berdiri keluar dari kerumunan dan berkata, "Sebelum bergerak maju, saya ingin mengatakan sesuatu." Kerumunan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Selama pertemuan dengan Serigala Mapleleaf sebelumnya, mereka berdua di sana tetap diam, tidak berkontribusi apa-apa. Saya menyarankan agar kita tidak membawa mereka ke tempat tanaman obat berada. Pria parubaya itu mendengus saat dia mengarahkan jarinya ke Zhang Xuan dan Wu Chen. Sebelumnya ketika serigala daun maple menyerang, mereka tetap duduk di lantai seolah-olah mereka adalah patung. Meskipun begitu, mereka masih memiliki pipi untuk mengikuti mereka untuk memanen ramuan obat yang tak ternilai. Seberapa tebal kulit mereka? Memang, kita seharusnya tidak membawa mereka. Mereka tidak berguna sama sekali. Mereka hanya akan menjadi beban jika kita membawanya. Beberapa orang lainnya mengangguk setuju. Karena mereka akan menjelajah ke tanah yang berbahaya, akan lebih baik bagi kelompok mereka untuk menjadi sekuat mungkin. Kedua orang itu sama sekali tidak bisa berkontribusi apa-apa, tetapi mereka ingin bergabung dengan kelompok itu. Apakah mereka benar-benar akan membagi ramuan obat dengan dua badut yang tidak berguna itu? Mendengar kata-kata orang banyak, sedikit kerutan muncul di dahi Wukuang saat dia menoleh ke keduanya dan bertanya, "Apakah kalian berdua memiliki sesuatu untuk dikatakan?" Bukannya dia ingin meninggalkan mereka berdua, tetapi cara mereka berdua bereaksi di hadapan serigala daun maple terlalu mengecewakan. Tidak adil bagi seluruh kelompok untuk membagi ramuan obat dengan mereka, mengingat mereka tidak melakukan apapun untuk kelompok tersebut. Wu Chen baru saja akan berbicara ketika Zhang Xuan menyela dengan lambaian tangannya. "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan." "Lalu apa yang kamu tunggu?" "Enyahlah." Pria parubaya itu meludah dengan dingin. "Baiklah, jaga dirimu." Melihat bahwa mereka tidak diterima dalam kelompok, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Namun, pada saat itu, aura yang kuat tiba-tiba menghancurkan kerumunan. Tepat setelah itu, seekor elang botak besar terlihat meluncur dengan cepat ke arah mereka. Bab 1789, dia adalah penatua tersembunyi. Mirip dengan Raja Serigala Mapleleaf, elang botak besar adalah binatang Sein 5 dan matanya berwarna merah tua yang menakutkan, dan bulunya sekuat baja. Mereka tergantung di tubuhnya seperti artefak tingkat menengah Sein. Akan sulit bahkan untuk menembus pertahanannya, apalagi membunuhnya. Ini adalah elang botak mata berdarah. Sial, kami benar-benar hancur sekarang. Petik 2. Kerumunan tidak pernah berpikir bahwa mereka akan sangat sial untuk menghadapi musuh yang begitu kuat tak lama setelah melarikan diri dari Raja Serigala. Dengan pergantian peristiwa seperti itu, mereka tidak lagi membuang waktu untuk mempersulit Zhang dan Wu Chen. Sebaliknya, mereka beralih ke musuh baru dengan ekspresi marah di wajah mereka. The Blue Day Bald Eagle menikmati reputasi yang lebih besar daripada Raja Serigala Mapleleaf. Bukannya itu lebih kuat dari yang terakhir, tetapi ia memiliki reputasi kejam menyiksa korbannya sebelum membunuh mereka. Dengan kata lain, bahkan jika ia bisa membunuh mangsanya dalam satu gerakan, ia akan memilih untuk menimbulkan luka ringan di seluruh mangsanya untuk secara bertahap melemahkannya sampai akhirnya mati karena kehilangan darah. Tanpa ragu, ini adalah cara berburu yang sangat kejam, bertujuan untuk memperpanjang penderitaan korban selama mungkin. Selain itu, ia sangat gesit dan terampil dalam bermanuver di udara, membuatnya sulit untuk menghindari serangannya atau melarikan diri darinya. Karena itu, sebagian besar pembudidaya lebih suka menghadapi 10 Raja Serigala Mapleleaf daripada berhadapan dengan orang ini. Bahkan jika 10 Raja Serigala mengepung mereka, dengan keberuntungan yang cukup, mereka mungkin masih bisa lolos. Namun, melawan Blue Day Bald Eagle, nasib mereka hampir tertutup. Kita hanya harus berjuang untuk hidup kita. Wukuang berkata dengan muram sambil mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kuku jarinya terbenam di telapak tangannya. Seolah-olah mereka telah membawa dewa kemalangan bersama mereka. Sebagian besar petualang dapat melakukan perjalanan melalui galeri bawah tanah dengan relatif aman dan kembali ke permukaan dengan banyak harta di tangan. Namun, siapa yang tahu bahwa dalam waktu kurang dari 2 jam setelah memasuki daerah itu, mereka sudah bertemu dengan 2 gelombang binatang buas yang kuat. Kami hanya bisa berharap yang terbaik. Kerumunan bergumam saat mereka mencabut senjata mereka dan masuk ke posisi bertahan. The Blue Day Bald Eagle bisa merasakan kecemasan di antara kerumunan, dan sedikit ejekan muncul di mata merahnya. Dengan kepakan sayapnya yang besar, badai yang ganas segera muncul di sekitarnya. Batu yang tak terhitung jumlahnya, baik besar maupun kecil, tersapu ke udara, dan mereka melesat ke arah kerumunan seperti bola meriam. Ding ding ding, kerumunan itu lengah oleh serangan itu. Mereka buru-buru mengacungkan senjata mereka untuk menangkis batu-batu yang masuk,
tetapi mereka hanya mampu bertahan. Tangan mereka berdarah karena benturan kuat pada bebatuan, dan lengan mereka sedikit mati rasa. Mundur beberapa langkah ke belakang, keputusasaan bisa terlihat tercermin di mata orang banyak. Jika Blue Devil Eagle mampu memanfaatkan begitu banyak kekuatan hanya dengan kepakan biasa dari sayapnya, kemungkinan mereka akan benar-benar tidak berdaya jika mereka menghadapinya secara langsung. Mereka tidak bisa melihat cara apapun yang memungkinkan mereka keluar dari situasi hidup-hidup. Sepertinya kita benar-benar terpojok sekarang. Kita seharusnya mundur ketika kita memiliki kesempatan, gumam Wukuang dalam kesedihan. Mereka cukup beruntung memiliki seorang tetua pengembara yang menyelamatkan hidup mereka untuk pertama kalinya, tetapi mereka akan berharap secara naif jika mereka berpikir bahwa itu akan terjadi lagi. Lagi pula, para ahli sekaliber itu tidak mungkin bosan mengikuti kelompok mereka. Paling-paling, aku akan meledakkan diriku sendiri. Tidak mungkin aku akan membiarkan elang botak terkutuk mempermalukanku. Mengetahui kecenderungan kejam dari Blue Devil Eagle, Wukuang menarik napas dalam-dalam sambil menyalurkan semua energinya ke dantiannya, berniat untuk bunuh diri bersama dengan musuh. Paling tidak, dia akan bisa menjaga martabatnya dengan cara itu. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, duo yang baru saja mereka tuduh tidak berkontribusi apapun kepada kelompok itu tiba-tiba keluar dari kerumunan. Melihat masih ada dua manusia yang berani menentangnya, elang yang kejam itu mengepakkan sayapnya sekali lagi, berniat untuk menghancurkan keinginan kedua penantang tersebut. Namun, siluet pemuda dari duo itu tiba-tiba berkedip. Detik berikutnya, pemuda itu sudah berdiri tepat di depan Blue Devil Eagle, mengarahkan tendangan kuat tepat ke wajahnya. Peng! The Blue Devil Eagle menembak tepat ke tanah, merobek ngarai yang panjang dan sempit di sepanjang lantai yang keras. Pilih pala, meskipun Blue Devil Eagle sudah di ground, pemuda itu tampaknya tidak memiliki niat untuk melepaskannya dengan mudah. Dia melesat ke arah Blue Devil Eagle dan meluncurkan rentetan pukulan dan tendangan ke arahnya. Sesaat kemudian, ketika Blue Devil Eagle akhirnya pulih dari pukulan dan berdiri sekali lagi, itu bisa saja orang banyak berpikir terlalu banyak tentang hal itu, tetapi mereka bisa bersumpah bahwa mereka melihat kelembutan yang mendalam di mata merah tua itu, binatang buas yang terkenal dengan kebiadabannya. Kembali ketika Zhang Xuan berurusan dengan Raja Serigala Mapleleaf, kultivasinya baru pulih hingga Sein 3 dan, jadi akan sulit baginya untuk mencocokkannya dalam pertarungan yang tepat. Dengan demikian, dia hanya bisa menakut-nakutinya dengan energi jiwanya. Namun, dalam 1 jam perjalanan terakhir, ia berhasil memulihkan hingga Sein 4 dan, yang berarti bahwa lawan Sein 5 dan tidak lagi menjadi ancaman baginya. Ayo pergi, Zhang Xuan berkata dengan acuh tak acuh sebelum naik ke Blue Devil Eagle bersama dengan Wu Chen. Setelah itu, dia menoleh ke kerumunan untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal. Kami masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, jadi kami akan pergi sekarang. Jika takdir mengizinkannya, kita akan bertemu sekali lagi. The Blue Devil Eagle mulai mengepakkan sayapnya untuk naik ke udara sebelum meluncur dengan cepat ke kejauhan. Tidak butuh waktu lama sebelum ketiganya menghilang ke cakrawala. Petik 2, Dia benar-benar sekuat itu. Aku mencoba mengusirnya lebih awal. Tenggorokan semua orang menjadi kering saat wajah mereka terlihat sedikit kaget. Selama ini, mereka merasa bahwa mereka berdua telah menyeret mereka ke bawah, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka sebenarnya adalah ahli yang kuat yang menyamar. Untuk bisa memukul binatang Sein 5 dan menjinakkannya dengan segera, ada apa sebenarnya dengan kemampuan misterius itu? Jika itu masalahnya, kemungkinan besar merekalah yang mengusir Raja Serigala lebih awal. Wukuang tiba-tiba angkat bicara. Mendengar kata-kata itu, kerumunan dibuat terdiam. Sebenarnya, saat mereka melihat pemuda itu bergerak, mereka sudah memahami situasinya. Siapa lagi yang bisa menjadi penatua yang menyelamatkan mereka selain dia? Meskipun telah menyelamatkan hidup mereka, mereka sebenarnya sangat berani untuk menuntut pihak lain meninggalkan grup mereka. Mereka tidak berterima kasih karena memperlakukan dermawan mereka dengan cara seperti itu. Tiba-tiba, mereka merasa sangat menyesal atas tindakan mereka. Tidak menyadari pikiran orang lain, Zhang Xuan duduk di belakang elang botak mata berdarah dan memberitahu Wu Chen, aku akan menyerahkannya padamu untuk menavigasi jalan. Saya perlu berkultivasi sedikit lebih banyak untuk memulihkan kekuatan saya. Petik 2. Masalah mendesak yang dihadapi adalah baginya untuk memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Wu Chen mengangguk setuju sebelum menyampaikan beberapa instruksi ke Blue Devil Eagle. 10 hari kemudian, elang botak mata berdarah terbaring lemah di tanah, terlalu lelah bahkan untuk melangkah lebih jauh. Dengan demikian, Zhang Xuan menjinakkan binatang Sein 9 dan sebelum melanjutkan. 5 hari berlalu,
dan Zhang Xuan menjinakkan seekor Grid Sage 2 dan bis untuk mengangkut mereka berkeliling. 5 hari kemudian, Zhang Xuan menikmati kekuatan besar yang berdenyut di tubuhnya dan menghela nafas lega. Kultivasi saya akhirnya pulih. Sebulan telah berlalu sejak dia mengakhiri hidupnya di paviliun guru-guru. Karena koleksi hartanya yang sangat besar dan seni surgawi jalur surga yang cerdik, dia telah berhasil berkultivasi kembali ke puncaknya. Tidak hanya itu, mungkin karena fondasinya jauh lebih aman kali ini, sepertinya kekuatannya telah meningkat pesat. Library of Heaven's Path masih belum dibuka. Apa yang terjadi di sana? Zhang Xuan membenamkan kesadarannya ke dalam Library of Heaven's Path, hanya untuk melihat gerbang besarnya masih tertutup rapat. Kerutan dalam muncul di antara alisnya. Library of Heaven's Path telah ditingkatkan di masa lalu, tetapi waktu henti terlama yang dia alami hanya 3 hari. Dia tidak berpikir bahwa itu akan tetap ditutup bahkan setelah sebulan berlalu. Ini membuatnya merasa sangat bingung dan khawatir. Zhang Xuan terus mempelajari Library of Heaven's Path sejenak, tetapi dia tidak dapat memahami anomali ini. Sambil menghela nafas panjang, dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Lupakan. Karena Library of Heaven's Path sedang ditutup saat ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk mendorong ke alam Grid Sage 3 dan Intuitive Impulse. Dia pikir. Dia sudah mengumpulkan cukup banyak untuk mendorong terobosan setiap saat, tetapi sifat dari Library of Heaven's Path mencegahnya dari mencoba terobosan ke alam Intuitive Impulse. Karena pintunya tertutup rapat, ini mungkin saat terbaik baginya untuk mencoba terobosan. Menutup matanya, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan setetes darah Sage kuno. Karena akumulasinya yang sangat besar, ramuan dan pil biasa memiliki efektivitas terbatas untuk kultivasinya. Darah Sage kuno tampaknya menjadi satu-satunya hal yang dia miliki saat ini yang memungkinkannya untuk dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Darah Sage kuno yang dia ambil kali ini berasal dari seorang kultivator Realm Sage 1 dan Bloodline Continuance kuno. Mengetuknya dengan ringan, energi yang dimanfaatkan dalam tetesan darah dengan cepat menyembur ke tubuhnya melalui titik akupunturnya. Dia menyalurkan energi ke seluruh tubuhnya dan mengubahnya menjadi Zen Ki-nya sendiri. Panjang, tanpa ragu-ragu, dia mulai mendorong Zen Ki-nya ke kapasitas maksimumnya saat dia mencoba meruntuhkan hambatan yang membatasinya untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Tidak ada teknik kultivasi khusus yang harus diikuti seseorang untuk mencapai tempat yang lebih tinggi untuk Grid Sage, tetapi setelah melalui gunung buku dan lautan pembelajaran, dia telah memperoleh pemahaman menyeluruh tentang alam kultivasi Grid Sage. Dia telah mensimulasikan terobosan masa depannya berkali-kali sehingga dia tidak bisa lebih mengenal mereka daripada sebelumnya. Dengan semua yang diperlukan, dalam waktu kurang dari 10 menit, Zhang Xuan sudah bisa merasakan ledakan kecil terjadi di dantiannya saat itu meluas sekali lagi. Dia telah berhasil melampaui hambatan alam tubuh Aureat untuk mencapai alam impuls intuitif. Hal pertama yang dia rasakan saat mencapai alam itu adalah kepekaan yang meningkat terhadap sekelilingnya. Sulit untuk menggambarkannya, tetapi rasanya jika dia memusatkan perhatiannya, dia dapat mensimulasikan dalam pikirannya apa yang akan terjadi di sekitarnya dalam waktu dekat. Mengetahui bahwa tindakan mencoba mengintip rahasia surga akan menyebabkan serangan balasan dari Library of Heaven's Path, Zhang Xuan tidak berani menguji kemampuannya terlalu banyak. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan tetesan darah Sage kuno lagi dan menelannya. Tahap utama Rana Impulsif Intuitif. Tahap menengah Rana Impulsif Intuitif. Tahap lanjutan Rana Impulsif Intuitif. Pada jam keempat, dia telah mencapai penyempurnaan Rana Intuitif Impuls. Baik, setelah saya memperkuat kultivasi saya sedikit, saya harus bisa mendorong terobosan ke alam Sage 4 dan sempiternal besar. Zhang Xuan berpikir dengan mata berbinar. Dia baru saja akan mengeluarkan tetesan darah Sage kuno lagi dan terus berkultivasi ketika dia merasakan sentakan di kepalanya. Khawatir, Zhang Xuan buru-buru membenamkan kesadarannya ke dalam pikirannya untuk melihat apa yang terjadi. Berdiri di depan Library of Heaven's Path, dia melihat celah terbuka di antara pintu besar yang tertutup rapat. Setelah sebulan istirahat, Library of Heaven's Path sebenarnya telah selesai ditingkatkan segera setelah dia mencapai terobosan ke ranah Intuitive Impulse. Bab 1790, apakah buku ini? Jiyaya, perlahan, celah di antara dua pintu besar itu terbuka semakin lebar. Dengan pikiran, kesadaran Zhang Xuan menyelinap tepat ke perpustakaan. Dia sangat penasaran untuk melihat bagaimana Library of Heaven's Path telah berubah setelah sebulan penuh downtime untuk upgrade. Apa yang ada di depan matanya adalah rak dan buku yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi seluruh area, membentang sampai ke cakrawala, pemandangan yang sama seperti biasanya. Ketika dia pertama kali masuk ke Library of Heaven's Path,
sebagian besar buku-buku ini bersifat ilusi, mirip dengan placeholder untuk mencegah rak tampak kosong. Namun, pada saat itu, rak-rak itu telah dipenuhi dengan buku-buku nyata yang tak terhitung jumlahnya yang mungkin bisa mengisi sebuah danau besar jika disatukan. Pada tahun yang dia habiskan untuk bepergian melintasi benua guru-guru, jumlah buku yang dia baca mungkin jauh lebih banyak daripada yang dibaca orang lain dalam hidup mereka. Dalam hal ruang lingkup dan kedalaman pengetahuan, mungkin tidak ada orang yang bisa bersaing dengannya lagi. Ini terutama terjadi setelah dia melewati gunungan buku. Dia tidak menghabiskan waktu terlalu lama di sana, tetapi buku-buku yang dia baca mencakup berbagai perubahan dari zaman purba hingga sekarang, sehingga meningkatkan keadaan pikiran dan kebijaksanaannya. Ada tangga tambahan di sini, berjalan di sekitar Library of Heaven's Path. Zhang Xuan memperhatikan perubahan tertentu yang membuat alisnya terangkat ke atas. Meskipun Library of Heaven's Path memiliki langit-langit yang sangat tinggi, sejauh ini tampaknya merupakan bangunan satu lantai baginya. Siapa yang mengira bahwa tangga tiba-tiba muncul di tengah perpustakaan? Mungkinkah ada sesuatu yang berharga di atas? Zhang Xuan dengan cepat berjalan ke tangga dan mulai berjalan ke atas, tetapi baru saja mengambil langkah, dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh rata ke tanah. Apaan sih? Tangga ini palsu. Kulit Zhang Xuan tidak terlihat terlalu bagus. Tangga di depannya sebenarnya adalah ilusi juga, seperti buku-buku yang dia lihat di awal. Mengesampingkan pendakian ke cerita berikutnya, dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Untuk membuat tangga baru tetapi tidak mengizinkannya untuk naik sama sekali, untuk apa Library of Heaven's Path? Apakah saya harus menemukan tangga yang sebenarnya dalam kehidupan nyata agar tangga ini menjadi nyata? Zhang Xuan bertanya-tanya. Kembali ketika dia pertama kali memperoleh Library of Heaven's Path, buku-buku yang ada di sana tidak berwujud, tidak dapat diambil atau dibaca. Hanya setelah membaca buku yang tak terhitung banyaknya, dia berhasil mengisi rak dengan buku-buku nyata. Mungkinkah itu sama untuk tangga? Hanya saja, dia bisa memahami ide membaca buku untuk mengisi rak, tapi bagaimana bisa dia menemukan tangga yang relevan untuk membuatnya nyata? Lupakan, tidak dapat memahami situasinya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan. Sesaat kemudian, dia berhenti lagi. Selain tangga, dia melihat beberapa perubahan dalam struktur internal Library of Heaven's Path. Tanpa sadar, di kedalaman perpustakaan, ruang sunyi baru telah muncul. Dari luar, ruangan itu tampak menyerupai bentuk buku besar. Ruang baca. Zhang Xuan membaca kata-kata di plakat yang tergantung di pintu masuk ruangan. Memang benar bahwa sebagian besar perpustakaan memiliki area yang disediakan bagi pengunjung untuk membaca buku mereka dengan tenang, tetapi Library of Heaven's Path tidak pernah memiliki hal seperti itu sebelumnya. Apakah ini fungsi baru yang datang dengan pemutakhiran baru-baru ini? Apakah dia bisa membaca buku lebih cepat di dalam ruang baca atau semacamnya? Menyimpan keraguan seperti itu dalam pikiran, Zhang Xuan mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki tempat itu. Berbeda dengan tangga, pintu itu cukup nyata baginya untuk membukanya dengan mudah dengan dorongan. Begitu dia melangkah masuk, dia melihat sesuatu yang membuat wajahnya melengkung keheranan. Alur waktu di sini sebenarnya berbeda dari yang di luar. Dengan pemahamannya tentang intisari waktu, dia dapat dengan mudah merasakan perbedaan aliran waktu di dalam ruang baca. Perbedaan aliran waktu seharusnya sekitar 1 hingga 10. Zhang Xuan menganalisis. Aliran waktu 1 hingga 10 berarti bahwa bahkan jika dia berkultivasi di dalam ruang baca selama 10 hari, hanya 1 hari yang akan berlalu di dunia luar. Namun, karena hanya kesadaranku yang bisa masuk ke Library of Heaven's Path, aku hanya bisa mempertajam teknik bertarungku di sini. Itu tidak akan menguntungkan kultivasi saya. Petik 2. Setelah menikmati penemuan sejenak, kerugian dari efek ruang baca perlahan-lahan menjadi jelas baginya juga. Itu mirip dengan waduk darah klan Zhang dalam arti bahwa hanya kesadarannya yang dapat mengakses ruang baca. Karena itu, dia hanya bisa meredam keinginannya, meningkatkan pengetahuannya, dan memperbaiki teknik pertempurannya di sana. Adapun memajukan kultivasinya dan semacamnya, karena tubuhnya tidak dapat mengakses area ini, dia tidak akan dapat menikmati manfaat dari perbedaan aliran waktu. Tapi sekali lagi, itu tidak akan membuat banyak perbedaan baginya. Pertama-tama, Heaven's Path Divine Art tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk berkultivasi, jadi tidak terlalu signifikan apakah dia bisa berkultivasi 10 kali lebih cepat atau tidak. Mengingat umur panjang para kultivator, apakah seseorang membutuhkan 6 menit untuk meningkatkan kultivasinya 1 tahap atau 1 jam untuk melakukannya, itu benar-benar tidak masalah. Paling tidak, begitulah cara Zhang Xuan menghibur dirinya sendiri untuk meredakan kekecewaannya pada wahyu itu. Sambil menggelengkan kepalanya,
Zhang Xuan baru saja memikirkan betapa tidak bergunanya kemampuan ini ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang Zenki mengalir melalui tubuh aslinya sesuai dengan pikirannya. Tunggu sebentar, meskipun saya tidak dapat membawa tubuh saya ke ruang ini, jika saya masih bisa mendorong Zenki di tubuh saya dari sini, saya masih dapat menikmati manfaat dari peningkatan 10 kali lipat dalam tingkat kultivasi saya. Zhang Xuan berpikir dengan gelisah. Ternyata ruang baca tidak sia-sia seperti yang dia pikirkan. Secara keseluruhan, dia telah menghabiskan 1 bulan penuh untuk pulih dari kerusakan yang dia derita karena mengakhiri hidupnya di markas paviliun guru-guru. Jika ruang baca telah terbuka untuknya sejak awal, ada kemungkinan besar dia bisa pulih sepenuhnya dalam 3 hari. Bahkan, jika dia bisa menggunakan kemampuan ini dalam pertempuran juga, bahkan jika lengannya terputus, dia seharusnya bisa menumbuhkan kembali lengannya dengan cepat dalam 1 atau 2 detik melalui efek ruang baca. Ini bukan hanya peningkatan tingkat kultivasi saya, dengan ini, saya akan bisa bertarung lebih tanpa rasa takut dalam pertempuran. Bahkan seseorang yang menghargai efisiensi sebanyak Zhang Xuan hampir tidak bisa mengeluh tentang kecepatan terobosannya melalui budidaya seni surgawi jalur surga. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang cedera. Sementara Heaven's Path Zenki mampu menyembuhkan sebagian besar cedera dasar, itu tidak efektif terhadap trauma internal yang mengguncang fondasinya. Cedera seperti itu cenderung membutuhkan waktu berhari-hari untuk sembuh bahkan untuknya. Misalnya, dia telah menghabiskan 1 bulan penuh sebelum dia bisa pulih sepenuhnya kali ini. Jika seseorang memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya, tidak ada jaminan bahwa dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Tetapi keberadaan ruangan ini secara signifikan mengurangi ancaman tersebut. Lain kali dia menderita luka parah, dia akan dapat dengan cepat pulih dan meluncurkan serangan balik. Tidak hanya itu, sepertinya pikiranku jauh lebih jernih saat berkultivasi di sini. Entah bagaimana, suasananya agak mirip dengan kuil Konfusius, pikir Zhang Xuan dengan senyum puas. Meskipun dia hanya berada di sana untuk sementara waktu, dia sudah bisa merasakan sejumlah besar aura akademik melonjak ke dalam pikirannya, memungkinkan dia untuk memilah pikirannya lebih cepat dari sebelumnya. Dia merasa lebih segar dari sebelumnya. Menutup matanya, dia memusatkan perhatiannya untuk memperkuat kultivasi ranah intuitif impulsnya. Tak lama kemudian, dia merasa dirinya mengalami hambatan, menandakan bahwa dia tidak terlalu jauh untuk mendorong terobosan ke alam sempiternal. Tidak heran jika Library of Heaven's Path membutuhkan waktu lebih lama untuk ditingkatkan kali ini. Fungsi baru yang menyertainya memang luar biasa. Dia tidak ragu bahwa kemampuan baru dari Library of Heaven's Path akan membantunya dengan baik dalam perjalanannya di masa depan. Mendorong pintu ruang baca terbuka dan meninggalkan tempat itu, Zhang Xuan baru saja akan kembali ke tubuhnya ketika sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, menyebabkan dia membeku di tempat. Tunggu sebentar, bukankah ruang baca itu berbentuk seperti buku? Mungkinkah itu adalah Great Codex of Spring and Autumn? Kodeks besar musim semi dan musim gugur memang telah dijinakkan oleh Luo Ruoxin, ini adalah sesuatu yang dia lihat dengan matanya sendiri. Namun, tak lama setelah Luo Ruoxin pergi, dia mengalami koma, dan Library of Heaven's Path mulai ditingkatkan. Sudah menjadi rahasia umum di antara eselon atas benua guru-guru bahwa kodeks besar musim semi dan musim gugur memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hukum temporal. Mempertimbangkan bahwa Library of Heaven's Path tiba-tiba dianugerahi kemampuan seperti itu, pikirannya tidak bisa tidak mengembara ke arah seperti itu. Karena itu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya untuk melihat lebih dekat pada ruang baca yang baru dibuat. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang dia memperhatikan secara spesifik, itu memang memiliki kemiripan dengan kodeks besar musim semi dan musim gugur yang dia lihat dari jauh saat itu. Selain itu, kesamaan tidak hanya berhenti pada penampilan tetapi juga aura yang terpancar. Namun, aura ruang baca terasa jauh lebih lemah daripada kodeks besar musim semi dan musim gugur yang pernah dia lihat sebelumnya, itulah sebabnya dia tidak segera menghubungkannya. Tentu saja, dia belum pernah dekat dengan kodeks besar musim semi dan musim gugur sebelumnya, jadi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti. Mungkinkah Ruoxin menempatkan kodeks besar musim semi dan musim gugur ke dalam Library of Heaven's Path yang memicu peningkatannya? Zhang Xuan berpikir tidak percaya. Baru pada saat terakhir dia mengetahui bahwa Luo Ruoxin tahu tentang keberadaan Library of Heaven's Path, dan kesadaran itu membuatnya bingung. Mungkinkah dia dengan sengaja menempatkan kodeks besar musim semi dan musim gugur ke dalam Library of Heaven's Path dan membiarkan keduanya menyatu untuk membentuk ruangan itu? Hal seperti itu tampaknya terlalu sulit dipercaya untuk menjadi kenyataan. Tetapi jika itu benar secara kebetulan, apa sebenarnya identitas aslinya?
Untuk mengetahui tentang keberadaan Library of Heaven's Path dan bahkan cukup mampu untuk memicu peningkatan di dalamnya, rahasia macam apa yang dia sembunyikan darinya. Zhang Xuan menatap kosong ke depan dengan tatapan bingung di matanya. Bab 1791, reuni yang sudah lama ditunggu. Zhang Xuan tidak bisa tidak mengingat pertama kali dia bertemu Luo Ruoxin. Saat dia melihatnya, jantungnya mulai berdetak kencang. Itu adalah perasaan keintiman yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah dia sudah mengenalnya seumur hidup. Dia telah menemukan dirinya jatuh ke dalam spiral kesukaannya yang tidak bisa dia lepaskan dari dirinya sendiri. Memegang tangannya erat-erat, mereka telah melarikan diri dari gerombolan binatang buas dan memasuki sebuah gua. Namun, karena ketidakcocokan antara tubuh dan jiwanya, dia mengalami koma tak lama setelah. Tidak lama kemudian, dia bertemu kembali dengannya di Akademi Guru-Guru Hong Yuan. Dia telah mencoba untuk menggunakan Library of Heaven's Path pada dirinya, hanya untuk jatuh koma tak lama setelah itu. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa Library of Heaven's Path-nya telah ditingkatkan. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengintip identitas Luo Ruoxin melalui Library of Heaven's Path, dia mengira itu karena dia memiliki konstitusi ramalan diskarnate, jadi dia tidak pernah repot-repot merenungkannya terlalu dalam. Namun, pada saat itu, dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Sebuah pikiran muncul di benak Zhang Xuan. Ketika dia pergi, saya meraih telapak tangannya dan merasakan gelombang kehangatan mengalir melalui tubuh saya. Saya tidak terlalu memikirkannya, tetapi mungkinkah dia menempatkan kodeks besar musim semi dan musim gugur ke dalam Library of Heaven's Path saya saat itu. Luo Ruoxin telah menghilang ke dalam celah dimensi tepat di depan matanya. Untuk menghentikannya pergi, dia berusaha menahannya, tetapi tidak berhasil. Tak lama setelah dia menghilang, dia juga mengalami koma akibat sentakan dari Library of Heaven's Path. Bisakah dia menggunakan kesempatan itu untuk memberikan kodeks besar musim semi dan musim gugur kepadanya? Bukankah alasan dia turun ke benua guru-guru untuk mendapatkan kodeks besar musim semi dan musim gugur? Kenapa dia memberikannya padaku? Identitas Luo Ruoxin sebagai Dewa Roh telah dikonfirmasi, dan motifnya untuk turun ke benua guru-guru kemungkinan akan mendapatkan kodeks besar musim semi dan musim gugur. Karena itu masalahnya, mengapa dia menempatkan kodeks itu bersamanya setelah semua upaya yang dia lakukan untuk mendapatkannya? Dari kelihatannya, sepertinya kecakapan kodeks telah berkurang secara signifikan sejak pertama kali dia melihatnya. Apa yang dia lakukan dengan kodeks itu dalam waktu singkat antara menjinakkannya dan memberikannya kepadanya? Banyak keraguan memenuhi pikiran Zhang Xuan, membuatnya merasa sangat tidak yakin. Pada saat dia mengenal Luo Ruoxin, yang terakhir menolak untuk mengungkapkan identitasnya dengan dalih bahwa itu untuk kebaikannya sendiri. Dia memang merasa sedikit kesal terhadap Luo Ruoxin setelah menyadari bahwa dia adalah Dewa Roh, tetapi pada saat itu, dia merasa bahwa rahasia yang dia simpan lebih dalam dari itu. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia tidak berbohong padanya sama sekali. Sebuah rahasia yang berkaitan dengan Library of Heaven's Path dan Great Codex of Spring and Autumn, mungkin, itu bisa menjadi masalah yang bahkan akan mengguncang surga itu sendiri. Seperti kata pepatah, rahasia surga tidak boleh diucapkan dengan keras. Mungkin, dia sebenarnya punya alasan yang sah untuk menyembunyikan identitasnya darinya. Terlepas dari apa identitas aslinya, saya pasti akan menemukannya dan mengungkap kebenaran, Zhang Xuan berpikir dengan tegas sebelum mengubur semuanya di lubuk hatinya. Dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar jika dia ingin mendekati kebenaran, dan dia saat ini terlalu lemah. Paling tidak, dia harus menjadi sage kuno dan mendapatkan kekuatan dari ahli ranah penghancur dimensi. Kalau tidak, dia akan selamanya dibatasi oleh penghalang dimensi di sekitar benua guru-guru, tidak dapat meninggalkan batasnya. Mengembalikan kesadarannya ke tubuhnya, Zhang Xuan menarik napas dalam-dalam dan membawa dirinya kembali ke masa sekarang. Dengan keadaan pikirannya mencapai tingkat yang sebanding dengan orang bijak kuno, ia mampu mengendalikan pikiran dan emosinya dengan tepat, yang memungkinkannya untuk tetap rasional setiap saat. Melihat Zhang Xuan selesai dengan kultivasinya, Wu Chen melihat ke atas dan melaporkan, "Tuan muda, kami akan datang ke sekitar ibu kota Sukuroh. Akan berbahaya bagi kita untuk terbang secara terbuka tanpa memahami keadaan saat ini, jadi saya sarankan agar kita mendarat untuk saat ini. Mari kita mendarat sedikit lebih jauh ke depan." Zhang Xuan mengangguk setuju. Binatang buas yang mereka tunggangi saat ini adalah binatang Sage 2 dan Agung, dan memasuki ibu kota di atas binatang buas yang begitu kuat pasti akan menarik perhatian mereka. Untuk amannya, akan lebih baik bagi mereka untuk berbaring rendah dan mendarat di sekitarnya. Dengan kemampuan penyamaran mereka, mereka seharusnya bisa menyelinap masuk tanpa kesulitan.
Jadi, mereka terbang sedikit lebih lama. Sama seperti ibu kota muncul di Cakrawala, mereka memiliki tanah binatang udara di tanah. Mereka dengan cepat mengubah penampilan mereka sebelum melakukan perjalanan ke ibu kota. Di tengah perjalanan mereka, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zhang Xuan, dan dia bertanya, "Benar, Wu Chen. Bisakah Anda menunjukkan saya pukulan?" Petik 2. Kau ingin aku menunjukkan sebuah pukulan? Wu Chen sedikit terkejut dengan permintaan itu. Namun demikian, dia masih mengeksekusi pukulan tanpa banyak ragu. Karena cedera yang dia derita, dia tidak dapat memanfaatkan kekuatan penuhnya. Namun demikian, ledakan sonik yang bergema masih berdesir di udara, dan celah hitam pekat muncul di ruang depan. Zhang Xuan menyipitkan matanya dengan heran, tetapi itu bukan sebagai tanggapan atas kekuatan luar biasa yang telah diberikan Wu Chen. Bukan tanpa alasan dia meminta Wu Chen untuk melakukan pukulan. Sebaliknya, dia ingin memeriksa kemampuan Library of Heaven's Path setelah peningkatan terbanyak. Seperti yang dia harapkan, kemampuan inspeksi dari Library of Heaven's Path juga telah ditingkatkan. Selama berada di kuil Confucius, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat kelemahan sage kuno hanya dengan melihat teknik pertempuran pihak lain. Sebagai gantinya, dia harus melakukan kontak langsung dengan esensi darah pihak lain untuk menyusun sebuah buku. Namun, begitu Wu Chen mengeksekusi langkahnya, beberapa buku segera disusun. Masing-masing dari mereka merinci kekurangannya secara rumit, dan bahkan lebih mengejutkan, ada solusi untuk beberapa kekurangan yang lebih sederhana. Efek dari peningkatan ini benar-benar luar biasa. Untuk dapat mengintip bahkan ke dalam kekurangan sage kuno, ini secara efektif berarti sage kuno tidak dapat menyembunyikan rahasia darinya lagi. Dengan ini, dia akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk berurusan dengan mereka. Gagasan ini membuat wajah Zhang Xuan memerah karena gelisah. Dia mengira bahwa Library of Heaven's Path sudah luar biasa untuk menyulap sebuah ruangan di mana waktu bergerak 10 kali lebih cepat, tetapi untuk berpikir bahwa kemampuan inspeksinya juga akan sangat meningkat. Selama dia bisa menggunakan Vicious dan Black Saber Infernal dengan hati-hati, bahkan dengan keterbatasan kultivasinya, dia seharusnya bisa membunuh sage kuno biasa dengan mudah. Tuan muda, melihat Zhang Xuan menatapnya dengan mata berbinar, Wu Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dalam kebingungan. Menarik dirinya kembali dari pikirannya, Zhang Xuan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak banyak. Secara alami, masalah tentang Library of Heaven's Path tidak bisa dibicarakan terlalu enteng. Melihat Wu Chen, dia bertanya, karena keadaan di ibu kota tidak pasti saat ini, apakah Anda punya ide tentang apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita langsung masuk dan mencoba menyelidiki situasi secara pribadi? Atau apakah Anda memiliki bawahan yang ditempatkan di area yang dapat kita hubungi? Terlepas dari penampilan kekanak-kanakan Wu Chen, dia sebenarnya adalah pemimpin tertinggi dari suku iblis dunia lain, penguasa Chen Yong. Tidak mungkin dia bisa memimpin suku iblis dunia lain selama bertahun-tahun tanpa akal. Karena dia berani kembali ke ibu kota, dia pasti sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Tuan muda, saya menemukan diri saya sebagai penerus saat saya melakukan perjalanan di sekitar benua guru-guru. Karakter dan bakatnya luar biasa, dan dia sangat setia kepada saya. Saya sudah menghubunginya dan memberitahunya tentang kedatangan kami, jadi kami akan segera menemuinya. Melalui dia, kita akan dapat mengetahui tentang kejadian di dalam ibu kota dan menghasilkan tindakan balasan untuk menghadapi kedua B-Start itu, jawab Wu Chen. Itu bagus. Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Karena orang yang berhubungan dengan Wu Chen adalah penggantinya, dia harus menjadi seseorang yang bisa mereka percayai. Tidak ada artinya bagi mereka untuk merencanakan apapun sebelum mereka menerima berita konkret tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam ibu kota. Keduanya melakukan perjalanan ke depan sedikit lebih lama sebelum akhirnya tiba di lokasi pertemuan yang telah disepakati Wu Chen dengan penggantinya. Mereka menunggu sekitar 1 jam sebelum mereka melihat demon dunia lain yang menjulang tinggi berjalan dari arah ibu kota. Setan dunia lain ini memiliki tubuh yang gelap. Begitu dia melihat Zhang Xuan dan Wu Chen, dia segera berjalan dan berlutut di lantai. Menghormati yang mulia, bangkit, Wu Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dia membangun penghalang isolasi di sekitar mereka sebelum bertanya, apakah ada yang melihatmu? Aku memastikan bahwa tidak ada yang mengikutiku sebelum menyelinap ke sini, demon dunia lain melaporkan. Mendengar bahwa dia tidak diikuti, Wu Chen menghela nafas lega sebelum menunjuk ke arah Zhang Xuan. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Anda. Pemuda ini di sini adalah tuan muda saya. Jika saya bertemu dengan kecelakaan apapun, Anda harus mendengarkannya. Iya, mendengar bahwa Sovereign Chen Yong yang agung,
pemimpin tertinggi suku iblis dunia lain, sebenarnya memanggil pria lain sebagai Tuan Muda. Iblis dunia lain itu tampak terkejut sesaat sebelum buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah pemuda itu. Ketika dia melihat pihak lain, tubuhnya secara tidak sadar tersentak sedikit. Terlepas dari penampilannya yang asing, watak dan aura yang dipancarkan pemuda itu membuatnya merasa deja vu, seolah-olah dia pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya. Tepat ketika dia mencoba memahami perasaan ini, dia mendengar suara heran di benaknya. Liu Yang, apa yang kamu lakukan di sini? Bab 1792, Ibu Kota Suku Iblis Dunia Lain. Setelah mendengar suara itu, ekspresi di wajah iblis dunia lain membeku. Tubuhnya bergetar sedikit saat dia buru-buru mengangkat kepalanya. Guru, suara itu terlalu familiar. Dia telah mendengar suara ini dalam mimpinya, siang dan malam, jadi tidak mungkin dia tidak mengenali siapa pemiliknya. Ini aku. Apakah Anda masih baik-baik saja? Bagaimana Anda akhirnya bergabung dengan suku iblis dunia lain? Apa yang kamu lakukan di sini? Ada pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya mengalir di benak Zhang Xuan. Meskipun iblis dunia lain di hadapannya telah menyamar dengan sangat baik, sehingga bahkan Zenki of Slaughter yang mengalir di seluruh tubuhnya tampak asli, kebenaran masih terungkap melalui Eye of Insight-nya. Dengan sekali pandang, dia bisa tahu bahwa pihak lain adalah siswa yang telah meninggalkannya di Kekaisaran King Yuan tanpa mengucapkan selamat tinggal, Liu Yang. Karena prestasi luar biasa dari murid-muridnya yang lain, Liu Yang telah berada dalam posisi tekanan yang sangat besar, sehingga ia akhirnya meninggalkan sisinya untuk mencari peruntungannya sendiri. Zhang Xuan telah memanfaatkan koneksi paviliun guru-guru dan murid-muridnya untuk mencari Liu Yang, tetapi tidak ada berita apapun. Siapa yang tahu bahwa muridnya benar-benar akan diterima di garis keturunan Wu Chen dan dibawa ke suku iblis dunia lain. Guru, saya akan memberitahu Anda tentang masalah ini nanti. Saat ini, Sovereign Chen Yong masih belum mengetahui identitas asli saya, jadi saya meminta Anda untuk membantu saya merahasiakannya, jawab Liu yang melalui telepati Zenki. Zhang Xuan menjawab dengan sedikit anggukan. Dia bisa mengetahui sebanyak mungkin melalui interaksi antara Liu Yang dan Wu Chen, itulah sebabnya dia memilih untuk berkomunikasi dengan Liu Yang melalui telepati Zenki. Meskipun mereka berdua hanya berkomunikasi satu sama lain untuk sesaat, Wu Chen yang tajam masih memperhatikan beberapa anomali dalam perilaku mereka. Dengan cepat mengarahkan tatapan di antara keduanya, dia bertanya, apakah kalian berdua saling kenal? Bukan itu, saya hanya terkesan dengan bakat siswa Anda, jadi saya diam-diam bertanya kepadanya tentang beberapa hal tentang kultivasi, kata Zhang Xuan sambil tersenyum ringan. Hal-hal tentang kultivasi, Wu Chen mengulangi dengan sedikit keraguan dalam suaranya. Melihat bahwa pemuda itu tidak mau berbicara terlalu banyak tentang masalah ini, dia menggelengkan kepalanya sebelum menoleh ke Liu Yang untuk bertanya, bagaimana situasi saat ini di dalam ibu kota. Ini adalah masalah yang paling dia khawatirkan. Yang berdaulat Chen Ling dan yang berdaulat Chen Xing kembali sebulan yang lalu, dan mereka mengumumkan bahwa Anda telah dibunuh oleh orang bijak kuno umat manusia. Saat mencoba melindungimu, mereka juga mengalami beberapa luka, dengan mengklaim bahwa kamu telah mewariskan posisimu kepada mereka. Mereka mengambil alih pasukanmu dan mengganti banyak komandan berpangkat lebih tinggi dengan orang-orang mereka sendiri. Saya khawatir bahkan jika Anda kembali ke ibu kota, Anda tidak akan dapat memobilisasi tentara dan membuat mereka melakukan perintah Anda. Liu yang berkata dengan muram. Mendengar kata-kata itu, wajah Sovereign Chen Yong berubah pucat. Seperti yang dia pikirkan, kedua bestard itu memang berusaha untuk melahap lingkup pengaruhnya. Bagaimana dengan mereka yang diganti? Di mana mereka saat ini? Iblis dunia lain itu adalah ahli yang setia padanya. Jika dia bisa menemukan mereka, dia mungkin masih bisa kembali. Setelah mereka dibebaskan dari posisi mereka, mereka semua dibunuh dalam waktu 1 bulan. Saya khawatir tidak ada dari mereka yang ada lagi. Liu yang menjawab. Mereka telah dibunuh. Wu Chen terhuyung sedikit setelah mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Sovereign Chen Ling kejam, tetapi dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan bertindak sejauh ini. Dia benar-benar tanpa perasaan menyingkirkan segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan masalah baginya di masa depan, tidak meninggalkan ruang untuk penyimpangan sama sekali. Menekan amarah yang mendidih di dadanya, Wu Chen bertanya, bagaimana kondisi fisik mereka berdua saat ini? Dia telah berhasil mendaratkan serangan kritis pada mereka berdua ketika mereka berusaha membunuhnya, sehingga menyebabkan mereka terluka parah. Sementara luka mereka tidak separah miliknya, kemungkinan fondasi mereka telah terguncang, jadi tidak akan terlalu mudah bagi mereka untuk pulih. Selama mereka tidak kembali ke puncaknya, dia masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Terus terang, untuk pembudidaya di tingkat mereka,
yang lebih penting adalah kekuatan individu mereka daripada mengumpulkan tentara dan otoritas. Selama mereka bisa membunuh kedua pengkhianat itu dan mengumumkan kembalinya mereka, bawahan itu tidak punya pilihan selain dengan patuh mengikuti perintahnya apakah mereka suka atau tidak. Saya tidak benar-benar dapat mengungkap sesuatu yang spesifik. Sepertinya kondisi fisik mereka saat ini adalah informasi rahasia, Liu yang menggelengkan kepalanya. Wu Chen tidak terkejut mendengar kata-kata itu. Baik Sovereign Chen Ling dan Sovereign Chen Xing adalah individu yang sangat licik, dan mengunci informasi penting mengenai kelemahan mereka adalah dasar-dasarnya. Jika mereka tidak mampu melakukan sebanyak itu, mereka tidak akan sedekat itu untuk membunuhnya kembali di kuil Konfusius. Berapa banyak orang bijak kuno yang berhasil mereka bawa ke pihak mereka sejauh ini? Anda setidaknya harus memiliki gagasan tentang itu, kan? Petik 2. Karena takut dia kembali untuk membalas dendam atas pengkhianatan mereka, mereka berdua pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang bijak kuno ke pihak mereka. Setidaknya, itulah yang akan dia lakukan jika dia berada di posisi mereka. Berdasarkan apa yang saya dengar sejauh ini, Tuan Ji, Tuan Huai, Tuan Mang, dan 5 raja lainnya telah bergabung dengan faksi mereka dan berada di bawah komando mereka. Liu yang menjawab, Tuan Ji, Tuan Huai, dan Tuan Mang. Wu Chen mengayunkan lengan bajunya dengan marah. Melayani langsung di bawah 3 penguasa suku iblis dunia lain adalah 14 tuan, dan Tuan Ji, Long Huai, dan Tuan Mang adalah yang terkuat di antara mereka. Mereka semua adalah orang bijak kuno yang kuat yang telah mencapai tingkat alam reinkarnasi darah. Karena mereka adalah tuan tanah feodal, mereka biasanya ditempatkan di wilayah kekuasaan mereka dan jarang dimobilisasi oleh 3 penguasa. Namun, siapa yang tahu bahwa mereka akan berkolusi bersama dengan yang berdaulat Chen Ling dan yang berdaulat Chen Xing. 8 tuan bersama dengan 2 penguasa, itu berarti mereka memiliki 10 orang bijak kuno di pihak mereka. Yang mulia, Anda tidak boleh bergerak sembarangan. Jika tidak, Anda akan mengekspos diri Anda pada bahaya besar. Liu yang berkata dengan cemas. Seandainya Sovereign Chen Yong berada di puncaknya, 10 sage kuno tidak akan menjadi ancaman baginya sama sekali. Namun, jika dia menantang mereka dalam kondisinya saat ini, orang yang akan berdiri di akhir bukanlah dia. Aku tahu. Wu Chen berkata dengan alisnya berkerut dalam. Dia telah kembali untuk membalas dendam, tetapi dia tahu lebih baik daripada membiarkan emosinya menguasai dirinya. Dengan musuh mengumpulkan begitu banyak sage kuno, menerobos dalam kondisinya saat ini tidak akan berbeda dengan bunuh diri. Wu Chen terdiam sangat lama sebelum dia tiba-tiba berkata, aku akan melakukan perjalanan ke Gunung Primal Lodestone. Gunung Batu Permata Primal. Liu yang bingung. Karena mereka telah melakukan perjalanan sejauh ini untuk sampai ke ibu kota, mengapa mereka tiba-tiba pergi daripada bersaing untuk mendapatkan otoritas dengan 2 penguasa lainnya? Gunung Primal Lodestone adalah salah satu zona berbahaya dari medan perang dunia lain. Bahkan pada puncaknya, Sovereign Chen Yong akan ragu-ragu sebelum memasuki pekarangan. Dengan demikian, keputusannya yang tiba-tiba untuk memasuki area itu tidak dapat dipahami oleh Liu Yang. Bahaya besar terletak di Gunung Primal Lodestone, tetapi juga tempat sage kuno Hao Sun berkultivasi. Saat ini, aku hanya bisa berharap dia mau membantuku. Kekuatannya hanya sedikit di bawah saya ketika saya berada di puncak saya. Hanya dengan bantuannya kita akan memiliki peluang untuk menang. Wu Chen menjawab dengan ragu-ragu. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan 10 orang bijak kuno dengan kekuatannya saat ini, jadi dia hanya bisa mencari pembantu lain untuk membantunya. Sage kuno Hao Sun, saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tetapi saya pikir dia meninggal 3000 tahun yang lalu. Liu yang melebarkan matanya heran. Dia tidak meninggal, hanya saja dia memilih untuk mengasingkan diri di kedalaman Gunung Primal Lodestone dan menolak untuk meninggalkan daerah itu. Saat itu, kekuatannya hampir setara dengan kekuatanku, dan mengingat berapa tahun telah berlalu sejak saat itu, dia bahkan mungkin telah melampaui hambatan dari ranah reinkarnasi darah. Kata Wu Chen. Jika dia menolak untuk meninggalkan daerah itu, kurasa tidak akan mudah untuk mendapatkan dukungannya, kan? Zhang Xuan bertanya. Mengingat sage kuno Hao Sun telah memilih untuk mengasingkan diri selama 3000 tahun, kemungkinan itu berarti dia telah memilih untuk menjauhi urusan sekuler. Jadi, tidak peduli seberapa kuat dia, sepertinya tidak terlalu mungkin mereka bisa mendapatkan bantuannya. Kami harus melakukannya tidak peduli betapa sulitnya itu. Kalau tidak, kita akan terikat untuk mati. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak ada pertanyaan bahwa semua orang di garis keturunannya akan dibantai tanpa ampun jika dia mati. Dengan demikian, tidak ada jalan lain yang bisa mereka ambil.
Mereka harus menangkap setiap sedotan harapan yang mungkin ada dalam jangkauan. Wu Chen benar. Di mana Gunung Primal Lodestone, dan apakah Anda memiliki rencana dalam pikiran yang memungkinkan kami untuk meyakinkan dia untuk membantu kami? Zhang Xuan bertanya. Kematian Sovereign Chen Ling dan Sovereign Chen Xing diperlukan jika dia ingin membawa perdamaian jangka panjang bagi umat manusia dan menemukan Luo Ruoxin. Fakta bahwa dia telah mengakhiri hidupnya kembali di markas pavilion guru-guru untuk menyelinap ke medan perang dunia lain lebih dari cukup untuk membuktikan tekadnya dalam mewujudkan hal ini. Gunung Primal Lodestone tidak terlalu jauh, terletak kira-kira 100.000 li dari sini. Mengingat begitu, seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama bagi kami untuk pergi ke sana dan kembali. Hanya saja Sage kuno Hao Sun memiliki kepribadian yang eksentrik, jadi tidak akan terlalu mudah bagi kita untuk membawanya ke pihak kita. Wu Chen menggosok gelabelanya. Setelah mengambil keputusan, Zhang Xuan dan Wu Chen dengan cepat mengucapkan selamat tinggal pada Liu yang sebelum terbang ke arah tertentu. Bab 1793, Sage kuno Hao Sun. Ini adalah Gunung Primal Lodestone. Khawatir bahwa mereka mungkin menarik perhatian kedua penguasa, Zhang Xuan dan Wu Chen tidak berani membuka celah dimensi dan berteleportasi. Untungnya, Gunung Primal Lodestone relatif dekat dengan ibu kota, jadi mereka hanya butuh 2 jam untuk tiba di tempat tujuan. Meskipun menyandang nama gunung, istilah yang lebih tepat mungkin adalah jurang. Jurang itu diwarnai dengan warna monoton kegelapan mutlak, dan itu menutupi semua yang bisa mereka lihat. Udara dingin dan menakutkan bisa dirasakan dengan jelas dari dalam. Izinkan saya untuk mencobanya. Mengambang di atas jurang, Wu Chen menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Saudara Hao Sun, Chen Yong telah datang untuk mengunjungi Anda." Suaranya terwujud dalam bentuk benang tipis Zenki, yang mentransmisikan suaranya ke kedalaman jurang, menggemakan Li yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Dia berteriak 3 kali sebelum sesuatu terjadi. Awan hitam tampak mengepul dari kedalaman jurang, dan perlahan, sinar cahaya mulai memancar dari jurang, membentuk aurora di langit. Begitu aurora muncul, Zhang Xuan dan Wu Chen segera merasakan ketidakseimbangan dalam penerbangan mereka, dan tubuh mereka mulai goyah tanpa henti. Seolah-olah ada kekuatan yang mengganggu aliran Zenki mereka, dan itu membuat mereka hampir jatuh dari langit. Alis Zhang Xuan terangkat. Ini adalah kekuatan magnet. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang mirip dengan medan magnet telah didirikan di daerah itu, tetapi medan magnet ini dirancang dengan cara untuk menghasilkan fluks yang merusak terhadap Zenki, sehingga menyebabkan para pembudidaya kehilangan kendali atas kekuatan mereka. Wu Chen tidak bisa diganggu untuk menyamarkan dirinya lagi. Kembali ke penampilan agungnya, dia memancarkan Zenki of Slaughter yang kuat dan terkonsentrasi, memungkinkan dia untuk akhirnya mendapatkan kembali keseimbangan tubuhnya. Namun, karena dia belum pulih dari lukanya, tindakan memanfaatkan kekuatannya menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi. Pada saat yang sama, Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan Black Saber neraka. Dengan berdiri di Infernal Black Saber, dia berhasil menstabilkan dirinya untuk saat ini. Medan magnet dirancang dengan maksud untuk melemparkan Zenki seseorang ke dalam kekacauan, tetapi sebagai senjata, Black Saber Infernal tidak memiliki Zenki. Secara alami, itu tidak terpengaruh oleh efek medan magnet. Sinar besar cahaya melonjak dari jurang sekali lagi, dan segera, siluet mengenakan jubah hitam naik bersama dengan sinar cahaya. Saudara Hao Sun, Sovereign Chen Yong menggenggam tinjunya dan menyapa pihak lain. Zhang Xuan juga mengalihkan pandangannya untuk menilai pihak lain. Tertutup rapat oleh jubah hitam, satu-satunya hal yang terlihat dari Sage kuno Hao Sun adalah mata merah darahnya. Aura yang dia pancarkan terasa padat dan besar, membuatnya sulit bagi seseorang untuk mengukur batas kehebatannya. Dalam hal kekuatan, dia mungkin bahkan di atas kakek tua Yu dan Zhang Hongtian. Tidak heran jika Wu Chen sangat menghormati pihak lain. Yang berdaulat Chen Yong, Anda harus tahu bahwa saya telah memilih untuk menjauhi dunia sekuler. Tidak ada bedanya bahkan jika Anda melakukan kunjungan pribadi kepada saya. Sage kuno Hao Sun berkomentar tanpa ekspresi saat dia menyembunyikan tangannya di antara jubah hitamnya. Saya percaya bahwa Anda harus menyadari pergerakan baru-baru ini di ibu kota. Saudara Hao Sun, saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda kali ini. Sovereign Chen Yong berkata sambil membungkukkan punggungnya sejajar dengan tanah. Kultivator manapun dapat dengan mudah melihat bahwa dia terluka parah, dan hidupnya dapat berakhir kapan saja. Tidak perlu penjelasan yang tidak perlu. Yang berdaulat Chen Yong, kematian adalah proses alami kehidupan. Bahkan pria sehebat Anda pada akhirnya akan menemui ajalnya. Saya merasa terhormat bahwa Anda bersedia membayar saya satu kunjungan terakhir sebelum akhir hidup Anda. Jika tidak ada yang lain, mohon permisi.
Sage kuno Hao Sun menjawab dengan dingin. Dengan langkah kakinya, sinar cahaya di sekitarnya mulai memudar. Sepertinya dia akan segera kembali ke kegelapan jurang. Melihat Sage kuno Hao Sun akan kembali ke jurang maut, Sovereign Chen Yong dengan cemas menambahkan, "Saudara Hao Sun, saya dikhianati oleh orang lain, dan hidup saya tergantung pada seutas benang. Satu-satunya harapanku sekarang adalah melenyapkan musuhku sebelum menemui ajalku. Jika bukan untuk meminta bantuan Anda, siapa di dunia ini yang akan begitu bebas untuk datang dan mengunjungi Anda sebelum kematian mereka? Apa aku terlihat sangat dekat denganmu?" Sage kuno Hao Sun menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. "Sudah bertahun-tahun sejak saya berada dalam posisi otoritas, dan saya tidak lagi ingin berhubungan dengan kekacauan itu." Dengan lambaian tangannya, sinar cahaya tenggelam kembali ke dalam jurang, dan Sage kuno Hao Sun sendiri juga mulai turun kembali ke dalam jurang yang gelap. "Tolong tunggu sebentar." Tepat saat pihak lain akan menghilang, Zhang Xuan tiba-tiba memanggil. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan mengetuk jarinya dengan ringan. Sinar cahaya di bawah Sage kuno Hao Sun tiba-tiba mengamuk, dan medan magnet di daerah itu tiba-tiba mengubah targetnya dan terfokus di sekitar siluet hitam. Huala, dihancurkan oleh medan magnet, seolah-olah jurang itu sendiri menolak kehadirannya. Akibatnya, Sage kuno Hao Sun dimuntahkan dari jurang hitam. "Apa sih, siapa kamu? Kenapa kamu bisa mengendalikan kekuatan magnet?" Sage kuno Hao Sun hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Kekuatan magnet tidak pernah menjadi kemampuan yang bisa dipahami oleh para pembudidaya. Untuk mencapai hal yang mustahil, dia telah menghabiskan lebih dari 3.000 tahun di jurang sebelum dia berhasil mencapai tingkat dasar kontrol atas kekuatan menakutkan yang bahkan sangat ditakuti oleh rekan-rekannya. Namun, pemuda itu sebenarnya mampu mengendalikan sinar cahaya yang dimanifestasikan melalui kekuatan magnetnya dan membuatnya menolaknya. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak benar-benar mengontrol kekuatan magnet. Sebagai gantinya, melalui kekurangan tubuhmu, aku memasukkan kekuatan magnet di area tersebut ke dalam Zenkimu dan secara paksa menyelaraskannya dengan lingkungan sekitar. Zhang Xuan menjelaskan dengan tenang. Pada saat yang sama, dengan jentikan jarinya, dia meletakkan Infernal Black Saber di bawah kakinya kembali ke cincin penyimpanannya. Anehnya, bahkan tanpa Infernal Black Saber untuk menopangnya, dia bisa tetap melayang di udara tanpa masalah, seolah-olah dia kebal terhadap efek medan magnet di area tersebut. Mengingat bagaimana Zenki jalur surga mampu meniru Zenki of Slaughter dari suku iblis dunia lain, tidak terlalu sulit baginya untuk dapat mengubahnya sedemikian rupa sehingga tahan terhadap medan magnet di sekitarnya. Sebelumnya, ketika Sage kuno Hao Sun meluncurkan serangan pertamanya, dia sudah dengan cepat menganalisis kemampuannya dengan Library of Heaven's Path dan membuat tindakan balasan untuk melawannya. "Kekurangan tubuhku, menyelaraskan Zenki saya dengan lingkungan." Sage kuno Hao Sun mengerutkan kening. "Memang," Zhang Xuan menjawab. Mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan mengangkat tangannya. Huala, sinar cahaya di jurang dengan cepat naik dan berkumpul di sekelilingnya dalam bentuk aurora, membuatnya tampak seperti raksasa di langit. Sifat-sifat Zenki jalur surga dapat diubah sesuka hati, jadi tentu saja, dia dapat mengubah sifat-sifatnya untuk memungkinkan dia mengendalikan kekuatan magnet di daerah tersebut. Dalam kondisinya saat ini, Gunung Primal Lodestone terasa seperti sumber energi yang hangat baginya, memberinya kemampuan untuk menghasilkan kekuatan bertarung yang jauh melebihi kemampuannya yang biasa. "Kamu memang bisa mengendalikan kekuatan magnet." Menyadari bahwa kendalinya atas medan magnet di sekitarnya tidak sehalus atau sekuat yang dimiliki pemuda itu, wajah Sage kuno Hao Sun melengkung keheranan. Untuk berpikir bahwa meskipun mencurahkan 3.000 tahun upaya untuk memahami kekuatan magnet, dia benar-benar akan kalah dari seorang pemuda yang baru saja tiba di sana. Mengetahui bahwa dia telah berhasil menarik perhatian Sage kuno Hao Sun, Zhang Xuan mendorong kasusnya ke depan. "Jika Anda bersedia membantu tujuan Sovereign Chen Yong, saya dapat memberikan kemampuan untuk mengendalikan kekuatan magnet kepada Anda." Ini, seperti yang diharapkan, Sage kuno Hao Sun ragu-ragu dalam menghadapi tawaran ini. Untuk seseorang yang telah menghabiskan 3.000 tahun hidup dalam pengasingan di Gunung Batu Permata Primal untuk memahami kekuatan magnet, tawaran yang dibuat Zhang Xuan benar-benar menggoda. Bukan karena kehendak Sage kuno Hao Sun memilih untuk mengasingkan diri di tanah yang menyedihkan ini. Karena keinginannya untuk membuka jalan ke alam yang lebih tinggi, dia berusaha memahami kekuatan magnetisme. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan medan magnet dengan mudah, dia yakin bahwa kultivasinya akan melonjak, sehingga maju melampaui ranah reinkarnasi darah akan menjadi kemungkinan yang berbeda. Meskipun Sage kuno Hao Sun tergerak oleh tawaran itu, dia tidak terburu-buru mengambil keputusan. Sebagai gantinya, dia beralih ke Sovereign Chen Yong.
Siapa yang melukaimu? Karena musuhnya adalah seseorang yang bisa menurunkan bahkan Kaisar Iblis dunia lain nomor satu menjadi seperti itu, dia harus berpikir dua kali sebelum menerima tawaran ini. Seyakin dirinya dengan kekuatannya, dia tidak pernah membiarkan egonya membutakan rasionalitas keputusannya. Jika dia tidak benar-benar yakin akan kemenangan, dia tidak akan menempatkan dirinya di jalur bahaya bahkan jika untuk mendapatkan metode untuk mengendalikan kekuatan magnet. Itu adalah penguasa Chen Ling dan penguasa Chen Xing. Mereka bersekongkol dengan manusia untuk membunuhku. Sovereign Chen Yong menjawab. Mereka yang melukaimu. Mendengar bahwa pelakunya adalah dua penguasa lainnya, kulit sage kuno Hao Sun berubah menjadi sangat mengerikan. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Tolong cari bantuan orang lain. Petik 2. Bab 1794, diasimilasi oleh magnetisme. Tak satu pun dari dua penguasa yang lebih lemah darinya, sebenarnya, karena posisi mereka memiliki banyak pelindung yang menjaga mereka. Menantang mereka berdua sama saja dengan bunuh diri. Bahkan jika dia bisa mendapatkan teknik untuk mengendalikan kekuatan magnet, dia harus hidup untuk menikmati manfaatnya. Tidak mungkin sage kuno Hao Sun takut pada dua penguasa, kan? Zhang Xuan bertanya dengan senyum tipis. Saya tidak ingin melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan di dalam suku iblis dunia lain, dan saya tidak berniat menempatkan diri saya dalam bahaya demi itu, sage kuno Hao Sun menjawab dengan lambaian tangannya yang tenang. Jika kamu menganggapku pengecut karena itu, biarlah. Karena Anda sudah mengatakannya, sage kuno Hao Sun, tidak pantas bagi kami untuk memaksakan Anda lebih jauh. Namun, sebelum kita pergi, ada satu hal yang ingin saya sarankan kepada Anda, kata Zhang Xuan dengan mata menyipit. Kekuatan magnet adalah kekuatan unik yang terjadi secara alami di dunia. Saya dapat memahami alasan dibalik memilih untuk memanfaatkan kekuatan ini untuk melampaui keterbatasan Anda dan mencapai ranah penghancur dimensi, tetapi tindakan seperti itu tidak berbeda dengan mencoba melahap kekuatan surga. Jiwa dan tubuh fisik Anda akan menderita serangan balasan sebagai akibat dari tindakan Anda. Jika saya tidak salah, Anda tetap berada di dalam Primal Lodestone Mountain selama 3000 tahun terakhir bukan karena Anda tidak mau meninggalkan daerah itu tetapi karena menjadi sangat sulit bagi Anda untuk melakukannya, kan? Meskipun bagian depan sage Hao Sun yang kuat, dia sebenarnya dalam posisi yang sangat berbahaya. Tindakannya melahap kekuatan magnet dapat dipandang sebagai menentang kehendak surga. Jika dia meninggalkan Gunung Primal Lodestone, ada sedikit keraguan bahwa kesusahan surgawi akan segera menimpanya. Akibatnya, meskipun menjadi pembudidaya ranah reinkarnasi darah yang bangga, dia akhirnya mengurung diri di tempat yang menyedihkan itu, tidak berani pergi sama sekali. Sage kuno Hao Sun melebarkan matanya sedikit setelah mendengar kata-kata itu dari Zhang Xuan, tapi dia dengan cepat membantahnya dengan nada dingin. Dengan kekuatanku saat ini, apakah menurutmu aku akan takut pada kesusahan surgawi belaka? Jika saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan saya, bahkan surga pun tidak. Memang benar bahwa dia takut akan kesengsaraan surgawi, tetapi selama dia memberikan segalanya, dia yakin bahwa dia masih bisa keluar darinya hidup-hidup. Itu hanya masalah seberapa besar dia akan mengambil risiko kehilangan sebagai akibatnya. Begitu, aku senang mendengar bahwa kamu percaya diri. Maafkan saya karena sedikit cerewet, tapi saya hanya ingin menawarkan satu nasihat terakhir. Kekuatan magnet adalah sumber kekuatan yang luar biasa, tetapi bukanlah ide yang baik untuk menggabungkannya ke dalam garis keturunan Anda. Jika tidak, Anda mengekspos diri Anda pada masalah tanpa akhir di masa depan. Kamu tidak akan bisa memprediksi bagaimana meridian dan tubuhmu akan bermutasi sebagai akibatnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Xuan menoleh ke Wu Chen dan berkata, ayo pergi. Meninggalkan, Wu Chen tercengang. Alasan dia pergi jauh-jauh adalah untuk merekrut sage kuno Hao Sun ke fraksinya. Mereka baru saja bertukar beberapa kata dan bahkan belum menyelesaikan apapun, tetapi mereka sudah akan meninggalkan daerah itu. Melibatkan bantuan sage kuno Hao Sun bukanlah pilihan tetapi keharusan bagi mereka. Jika mereka tidak bisa mendapatkan bantuannya, peluang keberhasilan mereka akan sangat tipis, bahkan mungkin tidak ada. Sementara Wu Chen masih tenggelam dalam pikirannya, Zhang Xuan sudah meninggalkan daerah itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mengikuti pemuda itu. Setelah memasuki domain kuno di White Creek Mountain bersamanya, Wu Chen tahu bahwa pemuda itu memiliki kemampuan luar biasa. Pemuda itu mungkin punya alasan untuk memilih tindakan seperti itu. Setelah terbang sesaat, pemuda itu tiba-tiba berhenti. Mengambang dengan tenang di udara, dia menatap ke arah dari mana dia baru saja datang. Apa yang kita lakukan sekarang? Wu Chen bertanya dengan cemberut yang dalam. Kami akan menunggu di sini. Siapa tahu, mungkin,
Sage kuno Hao Sun mungkin saja berubah pikiran dan bergabung dengan kami. Zhang Xuan menjawab dengan senyum misterius. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Wu Chen. Sage kuno Hao Sun baru saja mengkonfirmasi bahwa dia akan menderita kesengsaraan surgawi jika dia meninggalkan Gunung Primal Lodestone, jadi mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran dan mengambil risiko pergi jauh-jauh ke sana hanya untuk bergabung dengan faksi mereka. Namun, Wu Chen juga tahu bahwa Zhang Xuan tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu dengan sia-sia. Karena itu, dia berdiri dengan tenang di samping yang terakhir dan menatap ke arah jurang maut. Bagaimana orang itu tahu bahwa aku mengasimilasi batu-batuan di jurang ke dalam tubuhku? Sage kuno Hao Sun bergumam dengan bingung. Alasan mengapa dia mampu mengendalikan kekuatan magnet bukanlah karena bakatnya yang luar biasa, tetapi karena dia telah menghabiskan 3.000 tahun di kedalaman jurang mengasimilasi batu permata ke dalam tubuhnya. Lodestones adalah jenis magnet yang memancarkan medan magnet yang kuat dari mereka sendiri. Jika seseorang dapat memanipulasi medan magnet dunia alami, seseorang akan dapat menguasai zen kilauannya, sehingga membuat pihak lain tidak berdaya. Lupakan, tidak ada gunanya terlalu memikirkan apa yang dikatakan pemuda itu. Aku hanya selangkah lagi dari sepenuhnya mengasimilasi batu magnet ke dalam tubuhku, jadi aku harus bergegas dan menyelesaikannya sebelum masalah lagi datang mengetuk pintuku. Tidak dapat memahami kata-kata pemuda itu, Sage kuno Hao Sun memutuskan untuk mengabaikannya sama sekali. Dia menyelam kembali ke kegelapan jurang, dan tak lama kemudian, dia sudah mencapai wilayah terdalam. Ada batu 5 warna tepat di hadapannya yang memancarkan cahaya cemerlang. Sepertinya itu adalah sumber kekuatan magnet yang luar biasa di daerah itu. Menempatkan telapak tangannya di atasnya, Sage kuno Hao Sun mengambil napas dalam-dalam sebelum mengedarkan kekuatannya melalui batu magnet, mencoba mengasimilasinya. Dia telah menghabiskan 1.000 tahun mencoba untuk mendekati batu permata ini dan 1.000 tahun lagi mencoba untuk meletakkan tangannya di atasnya. Saat ini, selama dia bisa memasukkan batu permata dengan zenkinya, dia seharusnya bisa berhasil mengasimilasinya. Yang kurang hanyalah langkah terakhir ini. Begitu dia berhasil, dia tidak akan berbeda dengan Primal Lodestone Mountain Seluler. Dia tidak perlu takut akan kesengsaraan surgawi, dan dia akan mampu menghancurkan lawan manapun dengan mudah. Gugu-gugu, saat dia memompa semakin banyak zenki ke batu magnet, tubuhnya menjadi semakin cocok dengan kekuatan magnet. Tak lama kemudian, batu magnet itu mulai melemah pada kekuatannya, dan perlahan-lahan berasimilasi dengan telapak tangannya. Keberhasilan. Mata Sage kuno Hao Sun bersinar kegirangan saat dia dengan cepat menyalurkan energinya untuk memfasilitasi proses asimilasi. Tes, saat batu 5 warna menjadi satu dengan tangannya, cahaya cemerlang keluar dari tubuhnya, seolah menunjukkan evolusinya ke makhluk yang lebih tinggi. Merasakan kekuatan magnet mengaliri tubuhnya, Sage kuno Hao Sun tertawa terbahak-bahak dalam kemenangan. Dia mencoba mengendarai zenkinya untuk menguji kekuatan bertarung barunya ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Untuk beberapa alasan, zenki di tubuhnya sepertinya terhenti oleh suatu kekuatan, mencegahnya mengemudi dengan bebas seperti yang dia bisa sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Sage kuno Hao Sun menyipitkan matanya karena terkejut. Dia dengan cepat memeriksa tubuhnya sendiri, dan saat berikutnya, wajahnya memerah karena ngeri. Dia menemukan bahwa meridiannya telah kehilangan kekenyalan mereka sebelumnya. Sebaliknya, mereka memantulkan kilatan logam seolah-olah terbuat dari baja. Perubahan properti meridiannya membuatnya sangat sulit bagi zenki untuk melewatinya. Ini perlahan berubah menjadi batu. Apakah saya membatu? Perubahan ini tidak terbatas pada meridiannya. Otot dan pembuluh darahnya juga mulai menegang, dan dia bisa dengan jelas merasakan indranya tumpul. Seolah-olah kematian merambah padanya, perlahan-lahan melucuti kesadarannya. Pada saat itu, tidak mungkin dia masih tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Sementara dia mencoba mengasimilasi batu magnet untuk mengubah kekuatan magnet menjadi miliknya, kekuatan magnet juga diam-diam telah mengubah struktur tubuhnya, ingin mengubahnya menjadi magnet besar. Dalam arti, ini mirip dengan bagaimana bahan ferromagnetik akan mendapatkan sifat magnet jika terkena medan magnet yang konsisten untuk waktu yang lama. Secara bertahap, bagian dalam tubuhnya telah direkonstruksi tanpa dia sadari. Jika dia adalah makhluk tak hidup, perubahan seperti itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Namun, dia adalah makhluk hidup. Setelah tubuh dan meridiannya berubah menjadi batu, apakah dia masih bisa berbicara dan bertarung? Apakah dia masih bisa mempertahankan kesadarannya? Bahkan jiwaku sedang diasimilasi oleh kekuatan magnet, Sage kuno Hao Sun berpikir dengan ngeri saat keringat dingin menetes dari dahinya. Bukan hanya meridian dan tubuhnya yang semakin kaku. Bahkan darah dan jiwanya tidak terhindar.
Apakah Sage kuno yang kuat seperti dia akan menemui ajalnya begitu saja? Masalah tanpa akhir, bermutasi, pemuda itu pasti tahu sesuatu tentang ini, mengetahui bahwa dia sudah diambang kematian. Sage kuno Haosun tiba-tiba teringat kata-kata yang dia dengar dari pemuda itu, dan tinjunya tiba-tiba mengepal erat bersama. Pria muda itu tidak hanya menyadari bahwa dia sedang mengasimilasi sebuah batu permata, dia bahkan sepertinya tahu efek dari melakukannya. Jika dia ingin membebaskan dirinya dari kesulitannya saat ini, taruhan terbaiknya adalah mencari bantuan pemuda itu. Ledakan, mengetahui bahwa hidupnya sudah dalam hitungan mundur, bagaimana mungkin dia ragu? Dia segera terbang keluar dari jurang dan berlari ke arah Zhang Xuan dan Wu Chen menghilang. Bab 1795, Dia Tuan Mudaku. Saat Sage kuno Haosun terbang, dia merasa dirinya secara bertahap kehilangan kendali atas tubuhnya yang kaku, dan sepertinya dia akan jatuh dari langit kapan saja. Saat dia mencapai batasnya, siluet Sovereign Chen Yong dan pemuda itu mulai terlihat. Seolah-olah mereka tahu bahwa dia akan datang untuk mereka, jadi mereka memilih untuk menunggu di tempat. Tolong selamatkan saya. Merasakan organ internalnya dengan cepat berubah menjadi batu, Sage kuno Haosun tidak peduli dengan harga dirinya dan buru-buru berlutut di depan pemuda itu dengan ngeri. Pakar ranah reinkarnasi darah membanggakan kemampuan regeneratif yang hebat, dan mereka dapat bangkit dari kematian. Namun, jika mereka benar-benar berubah menjadi batu, itu akan sia-sia tidak peduli seberapa kuat kemampuan regeneratif mereka. Satu-satunya kemungkinan yang akan dia hadapi adalah kematian. Sementara Sage kuno Haosun telah memilih untuk pensiun dari dunia sekuler, itu tidak berarti bahwa dia siap untuk menemui ajalnya. Saya hanya seorang kultivator alam intuitif impuls, jadi kemampuan saya sangat terbatas. Satu-satunya yang dapat membantu Anda saat ini adalah Sovereign Chen Yong. Namun, dia terjebak oleh balas dendam orang-orang yang telah mengkhianatinya, jadi aku tidak terlalu yakin apakah dia punya waktu untuk membantumu atau tidak. Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan tenang. Karena pihak lain tidak mau membantu mereka tidak peduli bagaimana mereka memohon sebelumnya, mereka tidak berkewajiban untuk membantunya hanya karena dia juga membutuhkan bantuan. Aku tidak mengharapkan kata-katanya kembali dan menggigitnya begitu cepat, wajah Sage kuno Haosun menjadi pucat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berseru, yang berdaulat Chen Yong, selama Anda bersedia menyelamatkan saya bersedia mengikuti perintah Anda. Situasinya sangat jelas, itu akan menjadi kematian total jika dia menolak, tetapi jika dia menerima, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika mereka berhasil secara kebetulan, dia akan mendapatkan kekayaan dan kekuatan besar di atas itu. Keputusan yang harus dia buat sudah sangat jelas. Karena Anda telah setuju, saya kira Sovereign Chen Yong harus dapat meluangkan waktu untuk membantu Anda, jawab Zhang Xuan. Setelah itu, dia mengirim pesan telepati ke Wu Chen. Mendengar pesan telepati, mata Wu Chen melebar tak percaya. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Baik-baik saja maka. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Chen menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan pedang panjang. Huala, pedang itu merobek ruang dan mengiris tubuh Sage kuno Haosun. Karena tubuh kaku yang terakhir, luka gores yang mencolok terjadi di dadanya sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Darah segar menyembur keluar seperti air terjun. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak mengharapkan Sovereign Chen Yong untuk bergerak padanya, Sage kuno Haosun menyipitkan matanya mengancam. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia jelas berusaha menyelamatkanmu. Zhang Xuan berkomentar dengan tidak sabar. Jika kamu tidak mempercayai kami bisa pergi sekarang. Mendengar kata-kata itu, Sage kuno Haosun hampir jatuh dari langit. Siapa yang saya sakiti sehingga harus menerima serangan pedang ini? Meskipun dia sangat tertahan, dia hanya bisa menekan perasaannya dan menggenggam tinjunya. Aku mohon padamu untuk menyelamatkanku. Itu lebih seperti itu. Zhang Xuan mengangguk. Dia berjalan ke Sage kuno Haosun dan meletakkan jarinya pada luka robek yang mencolok di dadanya. Begitu darah bersentuhan dengan ujung jarinya, cahaya 5 warna yang cemerlang bersinar ke sekeliling. Rasanya seperti ada sesuatu yang diekstraksi dari tubuh Sage Haosun kuno. Cahaya secara bertahap tumbuh semakin kuat. Di bawah jari Zhang Xuan yang terus berputar, itu segera berkelok-kelok menjadi bentuk batu. Itu adalah batu permata yang telah diasimilasi oleh Sage kuno Haosun belum lama ini. Saat cahaya 5 warna mulai memudar, Sage kuno Haosun bisa merasakan tubuhnya yang kaku perlahan mendapatkan kembali kesadarannya. Pada saat yang sama, batu permata di tangan pemuda itu berdenyut tanpa henti, memancarkan niat yang menakutkan. Seolah-olah marah setelah menyadari bahwa seseorang telah menggagalkan rencananya, dan ingin membuat kekacauan. Namun,
Dengan zenki pemuda itu melilitnya, ia tidak dapat melakukan apa-apa. Batu ini memiliki keinginannya sendiri. Kelopak mata Sage Haosun kuno berkedut ngeri. Dia telah menggunakan batu permata itu selama 3000 tahun, tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa itu adalah artefak hidup. Jauh lebih sulit untuk menjinakkan artefak hidup daripada senjata biasa. Untuk senjata makhluk hidup, tidak mungkin menjinakkannya hanya dengan satu zenki. Itu tidak memiliki perasaan pada awalnya, tetapi ketika Anda mencoba untuk mengasimilasinya dengan zenki, itu juga secara naluriah menggunakan kekuatan magnetnya sendiri untuk mengasimilasinya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya menumbuhkan perasaannya sendiri, jelas Zhang Xuan. Kamu tidak pernah menyadarinya karena itu baru mulai sepenuhnya terbangun saat kamu menyelesaikan asimilasi. Saat Anda berubah menjadi magnet akan menjadi saat ia memperoleh tubuh dan jiwa, sehingga menandai kematian Anda. Tidak pernah ada orang di benua guru-guru yang telah mencoba prestasi seperti itu, jadi tidak dapat dihindari bahwa Sage kuno Hao Sun akhirnya mengabaikan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Harta karun yang terjadi secara alami di alam seperti Lodestones memanfaatkan kekuatan besar, tetapi itu tidak berarti bahwa para pembudidaya, termasuk Sage kuno, tentu dapat memanfaatkan kekuatan mereka dengan mudah. Jika tidak, jurang gunung primal Lodestone akan dikosongkan bertahun-tahun yang lalu. Tentu saja, mungkin tampak sedikit terlalu kebetulan bahwa batu permata itu kebetulan terbangun tepat setelah Zhang Xuan dan Wu Chen melewati daerah itu. Yang benar adalah bahwa batu permata akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan perasaan, dan proses yang mengubah Sage kuno Hao Sun menjadi magnet akan menjadi proses yang sangat bertahap. Sebenarnya Zhang Xuan yang diam-diam mengendalikan kekuatan magnet untuk secara spiritual mempesona batu magnet. Ini adalah trik yang dia pelajari dari Yellow Sand Berserkwood. Sekuat Sage kuno Hao Sun, dia masih jatuh cinta pada taktik kecil ini di saat tidak memperhatikan. Memang benar bahwa tindakan Zhang Xuan telah memaksa Sage kuno Hao Sun terpojok, tetapi tidak ada keraguan bahwa situasi seperti itu pada akhirnya akan terjadi. Dia secara efektif menyelesaikan potensi ancaman yang akan terjadi di masa depan. Wajah Sage Hao Sun kuno memucat karena ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia hampir kehilangan nyawanya di tangan batu belaka. Kekuatan magnet adalah kekuatan alam yang unik. Ini bukan kekuatan yang bisa dikuasai dengan mudah, kata Zhang Xuan sambil mengencangkan genggamannya pada batu magnet di tangannya. Segudang warna terus merembes keluar dari tubuh Sage kuno Hao Sun dan menyatu kembali ke batu permata di genggamannya. Batu magnet itu berdenyut-denyut, tetapi tidak berhasil. Ketika sepotong cahaya terakhir ditarik keluar dari tubuh Sage kuno Hao Sun, Zhang Xuan menghela nafas lega. Dengan kekuatan magnet yang sepenuhnya diekstraksi dari tubuh pihak lain, dia tidak akan berada dalam bahaya. Baiklah, biarkan aku melihat apakah aku bisa menjinakkannya. Akan sangat sulit dan berbahaya bagi Sage kuno Hao Sun untuk menjinakkan batu permata ini dalam keadaan normal. Namun, jika dia bisa mengubah zenki jalur surga untuk meniru kekuatan magnet, dia mungkin hanya bisa menjinakkan batu permata. Dengan pemikiran itu, Zhang Xuan dengan cepat memasuki kodeks besar musim semi dan musim gugur di dalam Library of Heaven's Path dan mulai mengarahkan zenki-nya ke batu permata. Tes, cahaya cemerlang di dalam Lodestone dengan cepat diubah menjadi gelombang energi, yang menyembur dengan panik ke dalam tubuhnya. Karena kesadaran Zhang Xuan saat ini berada di dalam Great Codex of Spring and Autumn, dia berkultivasi dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari biasanya. Akibatnya, yang bisa dilihat Wu Chen dan Sage kuno Hao Sun hanyalah tirai cahaya cemerlang yang menyelimutinya, membuat mereka tidak mampu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apakah batu permata itu mencoba melahapnya? Sage kuno Hao Sun bertanya dengan sedikit khawatir. Beberapa saat yang lalu batu magnet itu hampir mengubahnya menjadi bonekanya. Mungkinkah ia marah pada pemuda itu karena secara paksa mengeluarkannya dari tubuhnya, sehingga ia ingin membalas dendam? Jika itu masalahnya, apa yang harus mereka lakukan? Mereka telah menyaksikan kehebatan batu magnet yang menakutkan, dan sepertinya mereka akan menderita kerusakan besar jika mereka menyerang dan menyelamatkan pemuda itu. Ini, aku tidak terlalu yakin. Namun, karena dia mampu menyelesaikan kekuatan magnet di dalam tubuhmu, dia mungkin juga bisa menyelesaikan kebingungan saat ini. Wu Chen juga sedikit bingung dengan situasi saat ini. Mengingat bahwa pemuda itu telah mampu menarik perhatian Dewa Roh, dapat dipastikan bahwa ia memiliki kemampuan yang jauh melampaui norma. Mendengar kata-kata Wu Chen, Sage kuno Hao Sun menghela nafas lega. Dia menoleh dengan pandangan bingung dan bertanya, pemuda itu, apakah dia murid yang baru saja kamu terima? Dia telah mengenal Sovereign Chen Yong selama beberapa waktu, tetapi dia belum pernah bertemu pemuda ini sebelumnya. Namun,
Dia telah mendengar desas-desus bahwa yang terakhir baru-baru ini menemukan dirinya sebagai penerus. Mungkinkah pemuda ini menjadi penerus itu? Tetapi jika pemuda itu benar-benar penerus Sovereign Chen Yong, mengapa sepertinya pemuda itu yang membuat keputusan? Selanjutnya, dari percakapan antara keduanya, sepertinya posisi pemuda itu berada di atas Sovereign Chen Yong. Murid, Saudara Hao Sun, Anda benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang saya. Pemuda ini adalah tuan mudaku. Wu Chen buru-buru mengklarifikasi kesalahpahaman. Tuan muda, sage kuno Hao Sun membelalakan matanya tak percaya.